Selamat datang Sobat Pangan sekalian dalam episode terbaru Bincang Pangan bersama saya, Pijar Anugrah. Dan saya Balgis Devo. Ya, kali ini agak berbeda karena saya ditemani oleh Bu Devo ya. Bu Devo ini adalah seorang spesialis gizi gitu ya di Ciforicraft Indonesia. Dan harapannya beliau akan meluruskan saya kalau saya ada salah-salah ya. Apa kabar para sobat pangan sekalian, terutama yang sering mengikuti kegiatan bincang pangan ini? Saya lihat udah ada berapa, Mbak Mel, di peserta? Sudah ada 33 sobat pangan yang bersama kita siang ini. Eh, Seperti biasa, tolong komen di kolom chat dong, kawan-kawan dari mana aja. Mudah-mudahan bincang pangan ini bisa, harapan kami ya, dia bisa didengarkan oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Nah, silakan beritahu kami di kolom komentar. Nah, eh, kawan-kawan Sobat Pangan sekalian, terima kasih sudah mau mengikuti Bincang Pangan hari ini. Kalau di episode sebelumnya, di episode 6, itu kita bicara tentang B2SA ya, Bu Devo, makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di episode itu kita belajar tentang kekayaan pangan lokal di Indonesia. Ada berapa, Bu Devo? Masih ingat nggak? 77 karbohidrat. Hmm. Berapa ya? 300 buah dan sayur dan juga ada sekitar 70 sumber protein. Oke, jadi ada kaya sekali ya. Mungkin kalau di total sekitar lebih dari 900 Iya, ya, betul Bu lebih Devo ya. dari. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan melihat apa aja sih dari pangan-pangan lokal itu yang kalau anak zaman sekarang menyebutnya hidden gem. Betul. Bisa dijelasin, Bu? Karena saya dari generasi generasi X ya, mungkin Bu Devo bisa jelasin apa itu hidden gem itu maksudnya apa, Bu? Iya, jadi hidden gem itu dimaksudkan ke pangan-pangan yang lumayan bermanfaat, tapi mungkin orang-orang kurang memanfaatkannya. Jadi kita akan Hmm. kenalan lagi sama mereka. Jadi dia bergizi tapi kurang dikenal gitu. Betul, kurang dikenal. Apakah ini pangan-pangan yang ada di studio kita kali ini juga ini bisa disebut hidden gem ini ada? Iya, betul sekali. Ini ada contohnya, teman-teman. Mungkin ini namanya kacang Bogor ya. Kacang Sudah Bogor. pernah makan kacang Bogor, Pak Pijar? Belum pernah. Ini kenapa dikasih latar belakang? Biar kelihatan ya, seperti influencer Hmm, itu ya, beauty vlogger. Oke. Ya, ini namanya kacang Bogor. Ini memang pangan lokal khas Bogor yang mungkin nanti kita akan kenalan juga pangan-pangan lokal dari tempat lainnya. Oke. Ini yang kalau yang lain ini nangka sepertinya sudah cukup terkenal ya. Apalagi ini jagung, ada ini mungkin yang Ini lumayan, saya bentuknya juga bisa baru lihat bisa nih. di zoom. Ini bisa di zoom. Apa ini? Apa ini, Bu? Ada yang kenal tidak ini mungkin, Ada yang kenal nggak ini buah apa nih? teman-teman? Saya juga baru lihat hari ini. Ada yang Markisa, jawab Markisa. Markisa, Markisa, ya. Benar, Markisa. Iya, katanya ini markisa Oh, yang warna, entah warnanya merah mungkin ya, nanti kita akan coba membukanya. iya. Jadi ternyata meskipun familiar untuk di satu daerah, belum tentu familiar untuk orang-orang di daerah lain gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal itu, makanya di episode kali ini kita akan mendatangkan narasumber, peneliti, dan penggiat pangan lokal dari 3 wilayah di Indonesia. Ada dari Sulawesi Selatan, dari Nusa Tenggara Timur, dan dari Sumatera Selatan ya. Eh, dari Nusa Tenggara Timur itu Kak Jetrianus Nino ya. Kak Nino sudah bersama kami di studio, Kak? Halo, Kak Pijar, Kak Devo. Oke, Selamat Kak sore Nino, waktu Indonesia Tengah ya. waktu Indonesia Tengah. Oke, di mana nih posisi saat ini, Kak? Saya di Soe, nama tempatnya Soe, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, dari Kabupaten Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada Prof. Meta. Prof. Meta sudah bersama kami, Prof? Ya, Oke, Prof. Meta ini dari Sulawesi Selatan ya, Prof ya? ya dari Makassar. Dari Makassar. Oh, sekarang lagi di Makassar ya. Ya, Oke, nanti Prof. Meta ini akan bicara tentang eh, apa Pak ragam pangan Pangan lokal di bah makanan pokok. makanan pokok di Makassar. Satu lagi narasumber kami adalah Pak Iqbal. Ya, Pak Pinjam, kedengeran suaranya ya? Pak Iqbal, salam kenal. Ini Salam adalah kenal. Ketua Program Studi Biologi di Universitas Indo Global Mandiri ya, Pak Palembang. Iqbal.
Palembang. Pak Iqbal ini dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Nanti akan banyak bicara tentang eh, ikan dan kawan-kawan ya, Pak ya. Pangan akuatik ya. Iya, Pak Pijar. Oke, baik. Bu Devo, jadi kabarnya ini dari kegiatan episode kali ini nanti akan ada sesuatu untuk hadiah untuk peserta. Iman bisa Ya, kasih. tentunya nanti di akhir kita akan ada kuis, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menyimak dengan seksama materi-materi dari Prof. Meta, Kanino, dan juga Pak Iqbal. Nanti akan ada kuis yang berhadiah. Tentunya kita akan membagikan buku eh, buatan Kak Nino. Jadi buku M. Heta yang akan kita bagikan ke teman-teman nanti. Oke, sip. Jadi stay tune ya. Eh, jangan tune out dari Bincang Pangan. Itu kayaknya slogan dari Iya, acara lain ya. cerita lain kayaknya, acara sebelah itu. Oke, baik kalau gitu kita langsung saja kita mulai ke materi pertama ya, Bu Devo, yang Iya, akan dibawakan oleh Prof. Prof. Meta yang akan bicara tentang ragam makanan pokok dari Sulawesi Selatan. Nah, Prof. Meta apakah akan share screen dari laptopnya sendiri atau perlu kita bantu? Ya, saya coba share screen sendiri ya. Mudah-mudahan Silakan. tidak ada masalah. Bisa terlihat? Bisa, Prof. Baik, saya mulai sekarang, Pak Pijar dan Bu Devo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat pada kegiatan ini. Dan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ragam makanan pokok untuk penerapan diversifikasi pangan lokal. Tapi saya tadi agak gimana ya? Tadi disampaikan oleh Pak Piza dan Bu Devo tentang makanan-makanan yang mungkin belum dikenal, bahan pangan. Sementara yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah dikenal, tetapi mungkin belum terlalu banyak dikonsumsi dengan berbagai macam ragam ya. Jadi mungkin yang biasa-biasa saja selama ini. Nah, ini yang akan saya angkat. Baik, saya dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin. Saya lanjut. Eh, Agenda yang akan saya sampaikan pada sore ini adalah pendahuluan, kemudian makanan pokok di Indonesia dan penutup. Nah, di awal ini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu atau adik-adik yang eh, menghadiri Zoom meeting ini, tapi tidak usah dijawab lah ya, mungkin jawab dalam hati atau dipikirkan saja. Apa sebenarnya pertimbangan kalau kita memilih makanan? Di sini ada beberapa hal. Pertimbangannya apakah menarik secara visual, apakah lezat, apakah kandungan gizinya dan kandungan fitokimianya, apakah aman, bebas cemaran, bebas bahan kimia berbahaya, bebas bahan ikutan, apakah halal sesuai syariat Islam, apakah ekonomis, harga murah terjangkau. Nah, biasanya kalau melihat seperti ini pasti yang akan dipilih pertama untuk yang Muslim pasti halal sesuai syariat Islam. Kalau itu bukan pertimbangan lagi, itu sudah kewajiban. Tetapi ada hal yang lain yang bisa menjadi pilihan pertama atau pertimbangan utama dari konsumen itu adalah apa? Mungkin beda-beda ya, tetapi secara manusiawi ini percaya deh pasti ini. Secara manusiawi menarik secara visual itu adalah yang utama. Jadi kalau kita melihat bentuk, warna, kita kemudian tertarik dan kita akan memilih itu. Nah, kalau aroma dan tekstur tentunya kan kalau kita sudah beli baru kita bisa mencium aromanya atau memegang teksturnya. Tetapi seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain, lesat, kandungan gizi, aman, halal, ekonomis itu menyusul. Tetapi kalau dilihat secara utuh ya, dan juga di Undang-Undang Pangan, itu sebenarnya paling utama adalah aman. Jadi ketika bebas cemaran, bebas bahan kimia berbahaya, bebas bahan ikutan itu adalah yang terbaik. Yang lainnya menyusul. Ya, oke, ini nanti jadi pertimbangan sendiri ya. Kemudian, eh, nah kalau kita melihat ini apa yang ada dalam pikiran semuanya yang hadir di sini? Ini adalah sesuatu yang wajar ya. Tiada kehidupan tanpa nasi. Nasi adalah segalanya bagiku. Kemudian belum makan kalau bukan nasi. Nah, ini adalah suatu hal yang
yang wajar ya, yang kemudian kita alami sendiri, meskipun kita mungkin bilang, saya tidak begitu, saya bisa makan-makan yang lain. Tapi kenyataannya kalau belum ada nasi gitu, aduh kok rasanya kok belum makan ya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita apa ya, segera kita hilangkan dari pikiran kita bahwa kalau belum makan nasi itu belum makan. Kita lihat dulu makanan pokok di Indonesia dan di Sulawesi. Apa sih sebenarnya makanan pokok itu? Makanan pokok adalah bahan pangan utama yang dikonsumsi secara rutin oleh sebagian besar penduduk sebagai sumber energi utama, terutama karbohidrat, dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian serta budaya makan masyarakat. Nah, cirinya apa? Dikonsumsi setiap hari atau hampir setiap hari. Kemudian mengenyangkan, menjadi sumber energi utama dan memiliki nilai sosial budaya yang kuat. Nah, ini kok kita lihat ini beberapa jenis bahan makanan pokok, sumber karbohidrat yang ada di Indonesia yang dikenal ya. Ada beras atau padi, kemudian jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum. Tapi kalau kita lihat memang tidak semua itu meskipun dikenal, tetapi tidak semua itu kemudian menjadi eh, makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi yang paling umum adalah memang beras. Nah, ini tadi mungkin yang sudah disebutkan ya oleh Pak Fijar dan Bu Devo. Ini tadi jumlahnya sedemikian banyak. Saya saja kalau diminta untuk menyebutkan 77 jenis sumber karbohidrat saya tidak biasa. 10 saja mungkin sudah terengah-engah, 10 apa ya sampai 10. Ini sampai 77 jenis. Kemudian yang lainnya ada ratusan segala macam. Ya, saya juga tidak akan memperkenalkan semuanya di sini ya, 77. Mungkin saya tidak hanya memperkenalkan, tetapi melihat apa yang bisa dilakukan untuk diversifikasi olahannya. Kemudian, nah ini nanti akan saya ulas hanya 4 di antaranya yang menjadi makanan pokok ya di wilayah kami di sini, di Sulawesi. Yang pertama adalah jagung. Jagung itu biasanya diolah menjadi binte bulu huta. Mungkin sebagian kenal ya. Kemudian jagung bose, barokbo, kampalusi. Tetapi ini hanya dikenal oleh masyarakat-masyarakat yang apa ya tertentu yang berada di daerah di wilayah tertentu. Sementara ini sebenarnya perlu diperkenalkan secara lebih luas karena ini terkait dengan kandungan gizinya, kemudian apa ya dengan mengkonsumsi ini beragam kita mendapatkan efek yang positif. Kemudian ubi kayu ada kasowami, soko ubi, sop ubi, taraju. Kalau taraju itu biasanya cemilan ya, tapi yang lainnya ini dikonsumsi seperti sop ubi, dikonsumsi sebagai makanan pokok juga. Lalu pisang. Pisang yang kita kenal kan biasanya pisang goreng saja ya. Nah, di sini kalau di Sulawesi ada Loka Anjoroi, kemudian Sanggara pepe itu pisang dikenal pisang epek ya. Tetapi pisang epek itu pun yang biasanya itu em, diberi kuah yang manis, kemudian ada aroma durian. Tetapi kalau yang Sanggara pepe yang ini rasanya tawar dan makanya pakai sambal. Itu dijadikan makanan sehari-hari untuk makanan pokok itu luar biasa enaknya. Kalau longka anjoro itu dimakan pakai tumis penja luar biasa. Jam begini bicara makanan tambah lapar ya. Kemudian ada Sanggara Balanda, ada Barongko. Yang berikutnya adalah sagu. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Sagu diolah menjadi kampurung. Ini sudah lumayan dikenal ya. Meskipun saya kira tidak semua orang eh, menyukai kapurung, bukan tidak menyukai, tapi belum membiasakan diri. Nah, ini makanan yang luar biasa karena lengkap di sini gizinya. Sudah ada sumber karbohidrat, ada sumber proteinnya, ada ikan atau ada udang, ada ayam di situ. Kemudian ada sumber protein, vitamin mineral dari sayur-sayuran yang digunakan. Kemudian ada lempeng sagu, ada bagian ini biasanya untuk cemilan ya. Kemudian ada dange.
Nah, dari keempat komoditas yang saya sampaikan tadi yang sebagai makanan pokok di wilayah Sulawesi, ini kita bisa lihat dia bisa disetarakan dengan nasi yang 100 gram ya. Dan di sini yang penting adalah bukan hanya setara dengan nasi, tetapi kita lihat faktanya bahwa makanan tersebut, bahan makanan tersebut memiliki indeks glikemik rendah, mengandung serat tinggi sehingga dapat mencegah sembelit, pangan anjuran untuk penderita diabetes. Contohnya jagung. Kemudian ubi kayu itu juga indeks glikemik rendah, sagu juga indeks glikemik rendah, itu untuk bagus untuk penderita diabetes. Kemudian pisang, karbohidrat kompleks dan serat tinggi, vitamin C, kemudian ada serat besi. Nah, luar biasa kalau misalnya kita melihat bahwa bahan-bahan makanan yang kita kenal itu mungkin kita hanya kenal kenal sekilas saja, tetapi kita belum memahami betulan bahwa memang betul-betul memiliki gizi yang baik sehingga untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan pokok itu luar biasa manfaatnya. Kemudian saya melangkah sedikit tentang diversifikasi pangan lokal, yaitu usaha untuk menyediakan berbagai ragam produk pangan, baik dalam jenis maupun bentuk, sehingga tersedia banyak pilihan bagi konsumen untuk menu makanan harian. Nah, diversifikasi ini bisa horizontal, sifatnya bisa vertikal, bisa regional. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau diversifikasi horizontal itu berarti eh, horizontal. Jadi berbagai jenis bahan pangan yang ada di Indonesia. Ya, ini tadi yang saya sebutkan adalah jagung, ubi kayu, pisang, sagu. Mungkin ada nanti produk bahan-bahan lainnya lagi ya. Kemudian diversifikasi vertikal itu setiap jenis itu bisa diolah menjadi apa saja. Misalnya makanan tradisional untuk jagung ya ada tepung, ada keripik, ada kue kering. Demikian juga untuk ubi kayu bisa dibuat tape, keripik, tepung, makanan tradisional dan yang lainnya. Artinya dari jenis-jenis bahan tersebut itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan-makanan yang bukan lagi tradisional tetapi sudah menjadi makanan-makanan modern ya. Kemudian diversifikasi regional. Ini adalah aneka ragam makanan tradisional khas daerah-daerah seluruh Indonesia. Kemudian peran pangan lokal sebagai pangan alternatif itu menjadi sumber pangan yang memiliki gizi tinggi, sebagai alternatif pemenuhan gizi, memiliki potensi sebagai pangan kesehatan dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bermacam makanan yang dapat dikomersilkan. Kita lihat, nah ini sekarang masuk ke teknologi pengolahan pangan. Kita misalnya kita sudah mengenal jenis-jenis makanan, tetapi tentunya kita tidak hanya mau untuk mengolah yang biasa-biasa saja, misalnya digoreng, dikukus, dan sebagainya. Tentunya kita bisa berusaha untuk menerapkan teknologi pengolahan pangan terhadap bahan-bahan pangan lokal tersebut, sehingga memiliki nilai yang lebih. Yaitu dengan memanfaatkan potensi lokal, itu bahan bakunya cukup tersedia dan berlimpah, dan juga menjadi komunitas unggulan dari setiap wilayah. Kemudian menerapkan teknologi lokal sederhana. Karena kalau misalnya kita kemudian menggunakan metode yang luar biasa, kemudian ya dari luar, kemudian menggunakan peralatan yang mahal, itu sulit untuk diterapkan secara lokal. Nah, kalau ini dapat diproduksi oleh masyarakat setempat. Kemudian melakukan diversifikasi olahan, jadi menghasilkan beragam olahan pangan dari bahan baku yang tersedia. Jadi pemanfaatannya dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, ini contoh ya. Contoh dari satu jenis jagung ya. Jagung itu kita buat menjadi jagung sosok pratanak. Bahan baku antara untuk produk olahan berbasis jagung. Ini praktis, menghemat waktu, menghasilkan banyak varian produk olahan jagung. Awalnya dari jagung biasa ya, jagung jagung pulut. Kemudian, nah kalau misalnya dari jagung pulut diolah menjadi satu produk kan waktunya lama. Contohnya misalnya basang diolah menjadi jagung pulut kering diolah menjadi basang itu bisa seharian mengolahnya. Nah, dengan membuat menjadi jagung sosok pratanak ini bisa lebih cepat waktunya. Nah, ini yang diolah dari jagung itu menjadi produk intermediate jagung sosok pratanak. Kemudian kita lihat di sini dari jagung sosok pratanak itu ya, yang kita sudah buat, itu bisa menjadi berbagai produk olahan. Bisa basang, sup jagung, barobo, jagung bose, binte biluhuta, kolak jagung.
Itu dengan waktu yang lebih singkat karena sudah diolah menjadi eh, jagung sosoh Pratana. Kemudian yang berikutnya ya ini pengolahan beras analog. Nah, dari tadi yang saya sampaikan itu, saya tidak menyebut-nyebut tentang beras, padahal beras adalah makanan pokok kita. Karena memang kita berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Tidak berusaha untuk menghilangkan ya, karena kita mengenal beras dari sudah zaman dahulu kala, kita lahir sudah langsung kenal beras. Kita tidak akan menghilangkan beras, tetapi kita mengurangi ketergantungan terhadap beras. Nah, ini dengan cara mengolah beras analog, bahannya adalah sumber karbohidrat lainnya. Jadi bisa dari jagung, bisa ubi kayu, bisa bahan-bahan lainnya. Kemudian diolah, jadi bahannya adalah sumber karbohidrat yang diolah berbentuk bulir beras. Nah, ini bisa kita atur, kita mau beras analog yang apa? Kandungan apanya tinggi? Yang untuk tujuannya untuk apa? Apakah anak-anak, apakah remaja putri untuk dengan kandungan zat besi tinggi misalnya? Atau apa? Kita bisa mengatur berdasarkan dari bahan yang dibuat, bahan bakunya. Ini prosesnya ya, jadi ada beberapa jenis bahan, kemudian dicampur, kemudian eh, dicetak ya, dicetak, kemudian dikeringkan jadi beras analog. Kenapa? Apa sih manfaatnya beras analog itu? Manfaatnya tadi seperti saya katakan bahwa dengan membuat dari berbagai jenis bahan itu kita bisa mengatur apa yang kita inginkan, kandungan gizinya, kandungan komponen aktifnya seperti itu. Kenapa harus dalam bentuk beras? Dalam bentuk lain bisa. Nah, ini sebenarnya untuk apa ya? Supaya kita tidak ke sana kemari dalam arti kita kan selama ini mengenal beras. Mengenal beras karena bentuknya bulir-bulir beras itu. Jadi kalau kita mau membuat produk lain, produk makanan pokok, itu memang paling dekat kalau kita kasih bentuk seperti beras. Sehingga orang mengatakan, oh saya makan beras, hanya mungkin warnanya beda. eh, Padahal memang bentuknya beda, bukan beras padi. Nah, dari situ kita melihat bahwa itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan dari beras. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bahan sumber karbohidrat. Seperti ini, produk ini beras analog, beragam variannya. Ini menggunakan jagung pulut, jagung putih, kedelai, sagu. Ya, saya beri warna merah ini yang merupakan sumber karbohidrat ya. Kemudian mokaf itu modified cassava flour, jadi ubi kayu. Kemudian umbi Garut, ini sebagai sumber karbohidratnya. Kemudian berikutnya juga dari uwi ungu, ada juga dari campuran mokaf, kacang hijau, labu kuning, ada dari sagu, jagung kuning, dan daun kelor. Nah, kalau dengan tambahan-tambahan seperti itu ada daun kelornya itu tentunya kita tahu bahwa oh, ada tujuan tertentu untuk konsumen-konsumen tertentu. Kemudian singkong, pisang, dan daun katuk. Lanjut. Nah, sekarang sudah penutup ya. Tidak terasa sudah penutup ya. Ya, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa pengembangan bahan pangan lokal sebagai sumber makanan pokok selain beras sangat penting untuk mendukung diversifikasi pangan dan ketahanan pangan nasional. Pemanfaatannya dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras, meningkatkan nilai ekonomi komunitas daerah, serta mendorong pola konsumsi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Nah, tentang bagaimana kita mengolahnya tentunya ini merupakan suatu apa namanya ya, ide dari masing-masing orang untuk bagaimana mengembangkan produk. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dari bahan-bahan tersebut bisa menjadi produk-produk olahan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi eh, selain beras. Jadi bisa digunakan sebagai makanan pokok. Baik, saya kira demikian penyampaian dari saya. Ini ternyata masih kurang 2 menit. Saya kira sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Meta atas penjelasannya. Jadi Prof. Meta ini bicara tentang ragam makanan pokok, artinya berarti bukan pokoknya makan ya, Prof. Meta ya, tapi kita belajar tentang berbagai macam makanan pokok. Nah, Prof. Meta dan Bu Devo sebenarnya ada beberapa hal
baru sebenarnya kalau buat saya dari Prof Meta ini, dan sebenarnya agak di luar dugaan karena awalnya saya sendiri berpikir ketika kita bicara tentang hidden gem pangan lokal itu arahnya lebih ke eh, diversifikasi horizontal ya yang tadi Prof Meta jelaskan ya. Jadi apa bahan pangan yang selama ini kita nggak tahu itu makanan, tapi ternyata itu bisa dimakan. Nah, Iya. tapi Prof Meta ini lebih canggih karena memperkenalkan konsep baru yang buat saya ini baru ya Prof ya, namanya diversifikasi vertikal ya. Yang dari satu bahan itu bisa diolah jadi berbagai macam bahan pangan dan kemudian jadi berbagai macam olahan pangan. Nah, terus terang ini konsep yang baru untuk saya dan kesan yang saya dapat ya Prof ya bahwa ternyata pangan lokal itu tidak harus sama dengan pangan tradisional ya. Maksudnya tidak mesti dia yang pangan lokal itu adalah pangan tradisional, bisa juga di situ tadi ada banyak sentuhan teknologi-teknologi pangan begitu ya Prof ya. Iya, betul Pak Bijar. Jadi yang dimaksud pangan lokal itu sebenarnya lokal. Jadi bahannya berasal dari bahan lokal. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan istilahnya ya nilai jualnya juga nilai apa namanya ketertarikan sensorinya. Jadi kalau misalnya makannya bentuknya itu saja, tentunya kan juga orang-orang sudah bosan. Apalagi Gen Z diminta makan makanan yang zaman dahulu kala. Itu pasti agak-agak gimana gitu. Jadi dibuatlah sedemikian rupa supaya ini lebih menarik. Seperti itu, Pak Pijar. Ya, menarik dengan tadi konsepnya beras analog itu bahwa mungkin kalau bisa dibilang tadi kata Prof bahwa kita banyak nggak bisa makan kalau nggak makan beras gitu ya, kemudian ngakalinnya pangan lokal yang lain aja gitu dibikin Betul. tekstur dan bentuknya kayak beras gitu ya Prof ya. Cuma saya mau nanya Prof, kalau kalau ada namanya beras analog, apakah ada juga beras digital Prof? Wah, itu nanti mungkin ya beberapa tahun ke depan mungkin ada Pak Pijar. Kita tunggu saja. Iya, beras gitu. Maksudnya analog ini artinya dia mirip mirip dengan beras Mirip gitu dengan beras dari bentuk ya? Ya, bulirnya itu. oke. Oh ya, Ya, tuh catat tuh generasi Z ya. ya. Tidak ada yang namanya beras digital ya, oke. Bu Devo ada komentar apa dari presentasinya Prof Meta tadi? Iya, tadi yang saya lumayan membuka mata itu yang bagian tadi ya beras analog begitu ya Prof. Karena ternyata kalau dari sisi gizi gitu ya, kadang kita memang agak sulit ya menambahkan berbagai macam fortifikasi begitu ya. Ternyata bisa juga dilakukan dengan menambahkan bahan makanan lain. Contohnya tadi ada memasukkan daun kelor ya Prof ya ke dalam sumber karbohidratnya itu salah satu yang supaya kita juga bisa mendapatkan zat gizi lain gitu ya selain karbohidrat itu menurut saya sangat sangat menarik gitu untuk dikembangkan lagi. Iya, betul betul seperti itu. Jadi tapi kan kita lihat bahwa ini adalah beras ya sebagai makanan pokok. Artinya kalau kita mengkonsumsinya tetap saja harus ada sumber protein lainnya. Nah, itu ada Betul. tambahan gizinya saja itu seperti ada kelor, ada bahan-bahan lain ya. Tetapi kan kita tetap harus makan sumber protein lain. Iya, setuju saya Prof. Jadi nggak boleh ya Prof ya makan nasi sama mie ya Prof ya sekarang. Nasi, ubi, mie jadi satu. Nah, itu cocok. Ini jadi satu. Ubi Ya, mie. meskipun itu tidak boleh, tapi saya rasa ada fase dalam kehidupan kita di mana kita melakukannya. Semua Iya, orang betul-betul. pernah, Semua mengaku itu, Pak. semua orang pernah ada fase dalam hidupnya ketika dia makan mie pakai nasi. Iya. Saya sih tadi malam ya, yang kalau teman-teman mungkin di fase-fase lain yang berat dalam hidupnya. Oke. Seperti gambar Baik. tadi ya yang di presentasi saya itu ya, makan nasi. Iya. Iya. Relate sekali kalau saya, Prof. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih Iya, banyak. iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Oke, kita beralih ke narasumber kita berikutnya, yaitu Kak Jatrianus Nino, yang by the way, sedikit trivia, beliau adalah pengarang salah satu penulis dalam buku yang ada di studio kita hari ini, namanya buku MH Tahaten. Maaf nih kalau saya salah. Ya, ada judul Indonesianya Pak. Judulnya Mari Kita Makan Lagi. Wah, ini Kanino mungkin sebelum masuk ke presentasi inti, barangkali bisa cerita sepatah dua patah kata mengenai buku ini, Kanino. Silakan. Iya, untuk terkait dengan buku MH Tahaten, sebenarnya itu ada proyek pilot buku sebelumnya namanya MH Tah. Jadi buku yang ada di studio itu adalah buku kedua kami. Jadi itu sebenarnya bermula dari pembelajaran kontekstual bersama anak-anak dan juga orang tua yang ada di desa. Kemudian kami
mendokumentasikan tanaman-tanaman lokal yang ada di sekitar mereka dan dibukukan seperti itu. Ada resep, ada sistem pertanian lokalnya, dan pengetahuan-pengetahuan lokal lain yang ada dalam buku tersebut. Oh, jadi buku pertama judulnya M. Heta, Mari Kita MHT, Makan. mari kita makan. Kalau ini Kemudian yang MH kedua itu Tahaten, MHT, mari kita makan lagi. Mari Kita Makan Lagi. Nah, kira-kira kalau ada buku ketiga judulnya apa tuh? Mungkin nanti ada tema judulnya yang lain lagi sih Pak Makan Pijar. terus-terusan gitu ya. Mungkin ada usul saran bukunya bisa dicatat nanti. Oke, terima kasih Kak Ino. Silakan Kak untuk paparannya. Mau share dari laptop sendiri atau bisa dibantu oleh kami? Saya coba share sendiri ke Pijar biar nanti bisa langsung dia lebih cepat gitu ya. Silakan. Sebentar. Eh, apakah presentasi saya terlihat, Bapak Ibu sekalian? Terlihat, terlihat. Oh ya, siap. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman dari Ikraf untuk kepercayaannya lagi untuk saya bisa hadir berbagi dalam bincang pangan kali ini. Dan kali ini saya akan berbagi tentang ragam kacang-kacangan atau sumber protein nabati yang ada di Indonesia, terkhususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur atau tempat saya ya, tempat saya tinggal. Jadi kalau mau dibilang itu, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini kita bisa sebut sebagai sebuah tempat di mana terdapat begitu banyak keanekaragaman hayati di dalamnya, dan juga disebut sebagai tempat eh, berlimpahnya pangan-pangan, termasuk pangan-pangan yang pangan-pangan protein nabati yang sangat berlimpah di negara kita. Dan seperti yang kita lihat di data Bappenas juga, sempat share juga di bincang pangan sebelumnya bahwa di Indonesia itu ada kurang lebih 26 jenis kacang-kacangan di negara kita di Indonesia. Walaupun memang secara jumlah atau secara angka ini terlihat kecil ya dibandingkan dengan jumlah karbohidrat, jumlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sebenarnya kacang-kacangan ini menyimpan ada begitu banyak keragaman genetik, ada keragaman ekologi juga di dalamnya, keragaman budaya, serta keragaman nutrisi di dalam kacang-kacangan ini. Nah, keragaman kacang-kacangan Indonesia ini juga sebenarnya dia hadir di negara kita di Indonesia itu melalui proses yang memang cukup panjang, dan kehadirannya bukan melalui pertanian monokultur tentunya, tapi itu menjadi bagian penting dari sistem pangan secara polikultur atau tanam campur, begitu melalui proses yang panjang sehingga akhirnya banyak kacang-kacang yang menjadi lokal di Indonesia seperti itu. Mungkin saya bagikan dari 26 jenis kacang-kacangan ini yang sering kita temui itu ada uh, kacang hijau, ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang polong, ada kacang tolo. Kalau di sini sebutnya kacang nasi atau kacang tunggak, ada kacang koro, koro-koroan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak jenis kacang-kacangan yang sudah menjadi lokal di Indonesia seperti itu. Nah, eh, selanjutnya ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, eh, kita perlu melihat bahwa tidak memungkiri gitu ya bahwa saat ini protein nabati itu yang ada di Indonesia itu hampir selalu berkaitan atau identik dengan yang namanya kacang kedelai. Lewat tahu, tempe, ada susu kedelai dan lain sebagainya. Produk-produk dari kacang kedelai itu hampir mendominasi dari kacang-kacangan yang lain. Padahal sebenarnya kan di Indonesia itu kita punya banyak banyak sekali jenis kacang-kacangan lokal gitu. Dan memang ironinya lebih dari 90% kacang keledai yang kita konsumsi di Indonesia hari ini memang masih impor
Artinya apa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Pangan kita yang masih kita nikmati atau kita makan sampai hari ini itu masih bergantung pada negara lain, gitu. Nah, dampaknya cukup besar ternyata. Petani kacang lokal akhirnya kehilangan pasar karena perhatian pemerintah itu dan juga industri itu hanya merujuk kepada satu jenis varietas kacang gitu ya. Akibatnya kacang-kacang seperti kacang tolo, kacang gude, kacang tanah dan kacang-kacang yang lain yang ada begitu banyak di negara kita itu semakin tidak dilihat, jarang ditanam, bahkan jarang dikonsumsi. Kalaupun dikonsumsi mungkin hanya dalam skala rumahan tertentu oleh petani-petani lokal tertentu saja seperti itu. Dan lama-lama mungkin tanaman ini mungkin akan hilang begitu. Dan bukan hanya tanamannya yang hilang tentunya, tapi secara berkelanjutan pengetahuan mengolahnya juga mungkin hilang dan budaya dan maknanya mungkin juga akan hilang. Dan juga ketergantungan pada kedelai impor ini membuat ketahanan kita tentunya rapuh juga karena eh, kita masih bergantung terhadap pasokan dari luar, gitu ya. Ketika pasokan dari eh, luar dari impor itu terganggu, kita yang menjadi dampaknya pasti kita bisa rasakan. Misalnya mungkin di negara produsen gitu ya ada jadi eh, apa namanya gejolak politik yang ada di sana sehingga menyebabkan kenaikan harga kedelai di sana dan akhirnya berakibat ke Indonesia. Kemudian mungkin juga ada perubahan iklim di sana yang mempengaruhi harga sehingga dampaknya bisa terasa sampai ke kita yang mengimpor itu. Jadi eh, selanjutnya itu juga maksudnya ketergantungan terhadap kedelai ini membuat kita sadar bahwa memang sebenarnya bukan karena kita hanya suka dengan kacang kedelai, bukan masalahnya karena kita kurang suka dengan kacang-kacang lokal yang lain begitu. Tetapi sebenarnya menurut saya ini sebenarnya mungkin karena ada kebijakan pangan dan juga kebijakan pasar yang belum memberi ruang begitu yang adil bagi kacang-kacangan yang lain gitu selain kacang kedelai. Begitu. Jadi selama ada kebijakan hanya berfokus pada satu jenis varietas kacang, maka kekayaan kacang lokal yang ada di Indonesia ini tidak akan apa maksudnya akan tersisih gitu, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin share ragam kacang-kacangan yang ada di yang ada di NTT. eh, di tempat saya lahir, khususnya di Pulau Timur ya. Pulau Timur itu sering disebut sebagai wilayah Pahmeto atau disebut tanah kering gitu ya. Tanah yang memang sangat minim dengan air, bahkan juga disebut dengan unsur hara, tetapi di dalamnya itu banyak kacang-kacang lokal yang sudah sangat adaptif, tumbuh cukup subur di daerah kami, di tempat atau tanah kami yang kering ini. Saya ingin bagikan ini eh, salah satunya adalah ada beberapa jenis. Yang pertama ini adalah kacang uci. Kacang uci ini eh, dia kalau di sini kami sebutnya itu fuasuka. Ya, kacang ini sepengetahuan yang saya cari tahu karena memang kami di Yayasan Mentari Menerangi Indonesia kami juga melakukan semacam riset sederhana bersama dengan orang-orang yang ada terkait di sini. Kami melakukan riset dan mencari tahu asal usulnya dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Dan juga eh, hasil yang kami temui juga itu kacang ini ternyata dia berasal dari Indochina, dari timur India dan selatan Tiongkok. Begitu ya. Itu kami dapat informasinya dari buku pemetaan pangan lokal Komunitas Pikul NTT yang melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan kacang ini. Jadi kacang ini sangat adaptif. Mungkin kita sudah tahu kacang ini sangat adaptif di NTT. Kemudian ada kacang tunggak atau kacang nasi, atau mungkin di Jawa disebut dengan kacang tolo. Kalau di Timor, di tempat kami sebutnya fuanais. Nah, ini asalnya itu dari Afrika, tetapi memang kini sudah menjadi salah satu kacang paling penting di wilayah kering kami di NTT, terkhususnya di uh, Timor di tempat kami tinggal ini. Karena kacang tunggak ini biasanya kami tanam secara tumpang sari, secara polikultur bersama dengan tanaman-tanaman lain seperti jagung, sorghum, umbi-umbian dan juga tanaman-tanaman lokal yang lain. Kemudian ada kacang gude,
Kita tahu ya kacang gude kalau di sini kami sebutnya kacang turis atau dalam bahasa Dawan itu kami sebut tunis. Dia setelah kami cari tahu juga dia berasal dari Asia Selatan, khususnya India. Gude ini juga memiliki morfologi berupa tanaman perdu ya. Kita tahu dia eh, ketinggiannya cukup cukup tinggi 2 sampai 3 meter seperti itu dengan akar yang cukup kuat, akar tunggang. Dan ini biasanya kami manfaatkan sebagai campuran dalam bose dan makanan-makanan lokal lainnya yang nanti akan saya sebutkan di depannya. Kemudian ada kacang arbila atau kacang kratok. Kami sebutnya di sini kacang arbila. Dalam bahasa khusus di sini bahasa Timur itu kami sebutnya koto. Nah, kacang arbila atau kacang kratok atau kacang koto ini di sini ada dua jenis. Dia ada jenis yang memang beracun dan juga tidak beracun. Kalau jenis yang tidak beracun itu umumnya dia memiliki biji yang beragam. Corak warna luarnya itu tidak hanya satu warna, tapi ada bercorak seperti yang ada di slide ini yang ada warna putih dan hitam. Kadang juga ada yang warna merah dan putih, merah dan agak coklat, seperti ada corak-corak, banyak corak di luarnya, dan variannya sangat banyak. Terus kalau kacang beracun, yang arbila beracun atau koto beracun itu bentuknya juga sama, tapi memiliki warna yang cenderung dia hanya warna coklat polos, atau dia coklat atau warna merah polos. Kebetulan yang ada di slide ini hanya yang warna coklat polos. Nanti saya akan tunjukkan di pemanfaatan kacang arbila yang menggunakan kacang koto yang beracun yang berwarna merah di depan nanti. Jadi kacang ini sangat tahan musim, bahkan di musim kering sekalipun kacang ini dia tetap menghasilkan begitu dan menjadi makanan ketika ada perubahan iklim yang cukup drastis seperti itu. Kemudian ada kacang benguk. Kalau di Flores itu dikenal dengan kacang bengo. Di sini kami sebutnya dengan kacang nipe, begitu ya. Benguk ini dia diduga dia berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dia ada dua galur, galur budidaya dan juga galur liar atau dia menggulma begitu seperti tumbuh liar. Kalau yang di budidaya itu biasa dikenal dengan bahasa Inggrisnya itu velvet bean dan yang galur liar itu dikenal dengan nama cow eats. Nah, kebanyakan yang ada di sini memang juga mirip-mirip seperti yang apa namanya yang velvet bean, dia juga bisa dimakan, tapi juga ada yang memang beracun, ada kandungan toksiknya seperti arbila, jadi harus melalui proses pengolahan perebusan yang berkali-kali begitu supaya bisa dikonsumsi secara aman. Kemudian ada kecipir, kita juga tahu kecipir. eh, Kacang ini juga dia berasal dari Indochina, dari timur India, dan juga dari selatan Tiongkok. Kami juga dapat informasi dari buku pemetaan pangan lokal komunitas Pikul NTT. Kemudian ada kacang komak. Dia banyak tumbuh sebenarnya di India sebagai tanaman intrajenis atau dia tanaman seperti invasif begitu, tumbuh sangat banyak dan liar dan tapi memang dia katanya berasal dari Afrika begitu. Tetapi telah lama tumbuh dan budidaya di Indonesia Timur di tempat kami juga. Biasanya ini bisa bisa dibuat menjadi sayur kalau masih muda. Kemudian ada kacang dili. Nah, sejauh ini kacang dili ini eh, kami memang perlu riset lagi. Kacang dili ini kami belum tahu secara jelas dia nama ilmiahnya apa, karena memang dia cukup banyak ada di daerah kami, di tempat kami di sini. Dia mirip sekali dengan kacang merah. Mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu, uh, dia bentuknya seperti kacang merah, tapi warnanya tuh putih polos begitu dan mengilap. Gitu. Kemudian ada kacang kenari dan ada begitu banyak kacang-kacangan yang ada di NTT. Nah, Bapak Ibu sekalian, kacang-kacangan dan juga potensi yang ada di NTT atau potensi kacang-kacangan yang ada di NTT itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sebagai sumber protein. Nah, kalau kita melihat kacang-kacangan ini sering kita artikan secara sempit ya, mungkin ini dari kacamata saya. Maksudnya kita selalu mengartikan bahwa kacang-kacangan ini sebagai sumber apa namanya? Sebagai sumber
protein nabati. Padahal dalam konteks sistem pengetahuan pangan lokal kami di NTT, peran kacang ini jauh sangat luas begitu dari sisi budaya dan juga gizi tentunya secara ekologis, bagaimana dia beradaptasi dan lain sebagainya. Dari sisi ekologis, dari sisi gizi, kacang-kacang ini ya kita tahu dia sebagai sumber protein nabati, sumber serat dan juga uh, mineral begitu ya yang penting untuk tubuh kita. Dan karena memang kacang-kacangan ini dia dapat disimpan lama dalam bentuk kering, dan kacang ini juga berfungsi sebagai apa ya, cadangan makanan di saat musim paceklik juga, selain sorghum dan juga jagung. Kemudian secara ekologis, kacang-kacangan yang ada di NTT ini juga punya peran penting sebagai tanaman legum. Ya kita juga tahu ya tanaman legum itu dia berfungsi untuk apa ya, maksudnya fiksasi nitrogen begitu ya. Dia mengikat nitrogen untuk mengembalikan ke tanah dan itu berfungsi untuk tanah kembali lebih subur. Jadi kacang-kacangan ini dia tidak hanya mengambil nutrisi dari tanah untuk hidup, tetapi dia juga memperbaiki unsur tanah itu sendiri. Nah, dalam sistem pertanian lokal kami, kacang ini dia menjaga kesuburan tanah, begitu yang ditanam secara tumpang sari, gitu atau polikultur. Kemudian keunggulan lain dari kacang-kacangan yang ada di NTT yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah eh, apa ya, daya adaptasinya terhadap iklim kering gitu. Jadi banyak jenis kacang lokal itu yang mampu dia bertahan dalam musim kemarau panjang begitu. Di musim kemarau panjang dia memang bisa bertahan dan bisa hidup. Memang beberapa riset yang kami lakukan, ada beberapa jenis kacang lokal yang memang dia sudah tidak adaptif lagi dengan tanah kami. Dan itu memang hanya kasus khusus di beberapa tempat. Itu dikarenakan eh, ya beberapa petani lokal akhirnya menggunakan apa ya namanya, pupuk-pupuk kimia, itu mempengaruhi tanah sehingga eh, kacang-kacang lokal ini tidak adaptif lagi seperti itu. Dan perlu memang kami sementara dalam proses juga untuk menyadari kembali bahwa tanah kita itu harus diperbaiki secara yang lebih sehat, tidak perlu harus pakai unsur-unsur kimia untuk membuat tanah kembali subur. Karena itu juga akan mempengaruhi kacang-kacangan tidak adaptif lagi terhadap tanah kami. Kemudian dia juga dikenal sebagai, kacang-kacangan yang ada di NTT ini dikenal sebagai pangan yang berinput rendah. Maksudnya itu adalah apa namanya, petani-petani yang ada di NTT ini tidak memerlukan lagi benih-benih hibrida begitu atau benih-benih eh, yang mahal untuk dibeli kemudian ditanam, kemudian tidak memerlukan lagi penggunaan pestisida yang terlalu banyak dalam perawatan begitu. Jadi banyak kacang itu yang ada di sini tuh berasal dari benih yang memang disimpan sendiri, dirawat dengan cara yang sederhana, dan memang kebanyakan tidak menggunakan pestisida. Walaupun memang ada beberapa petani lokal yang memang jujur menggunakan pestisida juga. Itu secara eh, oh ya, kemudian yang berikutnya adalah tinggi variasi genetik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tinggi variasi genetik ini yang dimaksudkan itu maksudnya adalah satu jenis kacang itu dia bahkan ada banyak variannya atau varietas lokalnya. Contohnya itu kayak kacang nasi di sini, itu satu jenis kacang nasi variannya banyak. Satu kacang uci dia variannya banyak. Satu kacang arbila juga dia variannya banyak. Itu maksudnya ada yang beda warna, beda ukuran biji, tentunya rasanya juga agak sedikit berbeda dan waktu panennya juga berbeda, begitu. Tergantung jenis tanah, jenis tempatnya juga uh, yang ada di timur sini. Jadi begitu banyak kita kaya begitu akan kacang-kacangan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian uh, yang ingin saya bagikan juga di NTT itu sering disebut sebagai daerah rawan pangan ya. Persoalan utamanya itu memang bukan karena tidak ketersediaan pangan sebenarnya. Ini menurut saya seperti itu, bukan karena kita kurang pangan, tetapi sebenarnya lebih kepada eh,
kurangnya apa ya, pengakuan terhadap pangan-pangan lokal kita sendiri. Kita merasa inferior dengan pangan-pangan kita, sehingga kita meninggalkan pangan-pangan itu. Kita lebih tertarik dengan pangan-pangan yang konvensional atau jenis-jenis yang konvensional, jenis-jenis pangan yang lebih banyak di pasaran. Dan juga karena kita kurang dokumentasi, kemudian ya kurang dukungan juga ya terhadap pangan-pangan lokal ini. Jadi banyak kacang lokal itu tidak masuk dalam data resmi mungkin atau di pasar formal itu sebenarnya karena mungkin kebijakan yang tidak difasilitasi saja seperti itu, sehingga keberadaannya tidak dihitung dan tidak dilindungi seperti itu. Dan di sini saya ingin berbagi juga, saya ingin mengapresiasi kepada Bapak Ibu dari Kementerian Kebudayaan yang sementara berupaya untuk mendata kembali ya benih-benih lokal yang diusulkan oleh komunitas-komunitas lokal dan juga petani-petani lokal untuk dilindungi melalui mekanisme sertifikasi. Semoga ini nanti akan ditindaklanjuti ke depannya seperti itu. Sehingga apa pangan-pangan lokal atau kacang-kacangan lokal ini bisa masuk dalam data resmi, bisa dilindungi dan juga disertifikasi seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya yang paling terakhir ini pemanfaatan kacang-kacang sebagai sumber protein nabati yang ada di NTT. Sebenarnya pemanfaatan kacang-kacangan sumber eh, protein yang ada di NTT ini dia juga eh, apa namanya lahir dari pengalaman panjang mengalami keterbatasan air, musim juga tidak menentu, dan juga tentunya kebutuhan dari gizi keluarga. Karena itu kacang ini menjadi sumber protein nabati yang memang praktis, dia juga fleksibel dan juga berkelanjutan dan masih ditanam sampai hari ini di sini. Pemanfaatannya contohnya ini yang tadi ada di gambar ini adalah ini kacang uci yang saya masak menjadi apa namanya sup ayam kuah kacang begitu. Dimasak dengan ayam menjadi sup kuah ayam kacang. Kemudian kacang-kacangan yang ada di sini juga kami biasa pakai untuk campuran dalam pembuatan jagung bose. Ternyata saya juga baru tahu bahwa di Sulawesi juga namanya jagung bose ya. Di sini juga namanya jagung bose. Itu yang paling atas, kemudian ada katemak, itu yang paling kanan, kemudian maksala, itu yang paling bawah. Katemak ini dia apa ya jagung utuh, jagung yang kering, kemudian dimasak utuh dengan kulit arinya dengan kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Kalau maksala yang paling bawah ini itu biasanya dibuat dari apa namanya jagung yang masih muda, kemudian diiris, kemudian kemudian dicampur dengan kacang-kacangan yang masih muda dan sayur-sayuran seperti itu. Kemudian ada ini dia yang tadi saya bilang kacang bila beracun yang berwarna merah ya. Ini di sini ini masih diolah atau dikonsumsi. Prosesnya itu diolah dengan perendaman kemudian harus dimasak berkali-kali sampai aman untuk dikonsumsi. Dan sampai hari ini di pasar-pasar tradisional masih dijual seperti itu. Kemudian ada maktutu. Maktutu ini ya makanan khas juga yang ada di daerah kami. Itu dibuat dari jagung yang digiling, kemudian dicampur dengan kacang-kacang lokal. Biasanya kami menggunakan kacang nasi atau kacang tunggak dan juga kacang uci. Dimasak seperti memasak nasi seperti itu. Kemudian ada manggulu. Manggulu ini dia berasal dari Sumba. Dia sebenarnya kalau mau dibilang kayak food bar begitu ya, makanan untuk apa emergency food begitu. Ketika eh, apa namanya terjadi krisis pangan, ini sangat eh, bisa menjadi alternatif seperti itu. Ini dibuat dari apa namanya sale pisang, kemudian ditumbuk dengan kacang tanah, kemudian dibuat seperti ini, seperti food bar dan bisa dimakan langsung. Kemudian ada putak atau akal bilang. Putak atau akal bilang ini dia asalnya dari Kabupaten Malaka. Itu masih diolah sampai hari ini. Dia pangan dasarnya itu bahan dasarnya itu dari patih batang gewang. Itu dicampur dengan parutan kelapa dan dicampur dengan eh, kacang hijau. Jadi kacang hijau juga dicampur di dalam pembuatan putak ini. Ini masih di
konsumsi sampai hari ini. Dan selanjutnya juga ada pemanfaatan kacang-kacang lokal dalam pembuatan tempe. Nah, ini eh, yang saya bagikan di sini adalah tempe-tempe lokal yang kami coba praktekkan, dan kami menggunakan beberapa jenis kacang lokal seperti kacang tunggak, ada kacang hijau, ada kacang uci, ada kacang turis atau bude, dan ternyata berhasil bisa dibuat menjadi tempe. Begitu. Pemanfaatannya bisa dibuat menjadi tempe. Kemudian ada inovasi-inovasi yang lain seperti membuat cemilan dari kacang-kacangan. Ini eh, saya tidak tahu namanya apa, tapi ini saya buat di rumah. Kacang tunggak itu direndam kurang lebih 2 hari, kemudian itu bisa digoreng begitu ya. Kemudian dikasih bawang dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi camilan. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman, kurang lebih yang bisa saya bagikan terkait dengan ragam eh, kacang-kacangan sumber protein nabati yang sangat berlimpah di negara kita dan terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan ke Kak Pijar dan juga Kak Devo. Iya. Terima kasih Kak Nino atas presentasi yang luar biasa ya. Kalau tadi kan kita bahas makanan pokok, sekarang kita bahasnya lebih beralih ke protein nabati gitu ya, ke kacang-kacangnya yang ternyata sangat luar biasa banyaknya. Saya merasa saya sudah bekerja di TTS kurang lebih 3 tahun, tapi banyak sekali informasi baru yang Kak Nino berikan gitu ya. Termasuk tadi kalau tidak salah Kak Nino juga menyebutkan banyak sekali kacang-kacangan, contohnya kacang arbila, kacang vanais ya, kacang tunggak atau kacang tolo ya Kak Nino ya, Iya, sebagai iya. makanan sebagai sumber protein nabati. Jadi teman-teman, saya juga tadi mengecek di laman Wiki Pangan gitu ya. Ternyata arbila itu proteinnya cukup tinggi, bisa sampai 20 hingga 30% dari 100 gram kacang arbila. Terus ada juga kacang tolo, kalau teman-teman makan kacang tolo atau kacang tunggak, ini selain proteinnya tinggi, ternyata dia juga punya zat besi yang sangat tinggi. Jadi ini bisa jadi jawaban mungkin ya untuk teman-teman yang di NTT yang kabarnya punya banyak masalah rawan pangan, tapi ternyata punya sumber uh, zat gizi lain gitu ya, Kanino ya. Dan tadi juga saya mencatat banyak sekali kacang-kacangan yang ternyata beracun ya, Kanino. Iya, di sini memang ada 2 jenis kacang, kacang arbila dan kacang benguk. Itu memang ada beberapa jenis yang perlu diolah supaya aman dikonsumsi. Seperti itu. Iya, kalau teman-teman mungkin menyimak episode kita yang sebelumnya, kita sempat bahas juga tentang keamanan pangan. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, jangan sampai kita makan malah keracunan atau membahayakan diri kita. Dan juga terakhir tadi juga saya simak, ternyata masalah utama tentang kacang-kacangan termasuk di TTS atau NTT itu kurangnya dokumentasi ya Kak Nino ya. Betul. Iya, jadinya memang anak-anak zaman sekarang atau Gen Z ini mungkin kurang mengenal gitu ya kacang-kacangan mereka gitu. Tadi juga disebutkan juga oleh saya baca dari Pak Danu ya, Pak Danu Kurnianto, memang praktik dokumentasi ini belum banyak dilakukan dan salah satunya yang dilakukan oleh Kanino dengan menulis buku ini menjadi salah satu jawaban untuk kita nantinya bisa mendokumentasikan. Dan juga teman-teman jangan lupa join Wiki Pangan untuk menuliskan jenis kacang-kacangan atau makanan yang kalian tahu. Mungkin dari Pak Pijan. Iya, Bu Devo, kalau buat saya sih ya yang paling berkesan dari penjelasan Kak Nino tadi adalah bahwa Kak Nino mengatakan bahwa kacang-kacangan buat masyarakat NTT itu bukan sekedar sumber pangan, sumber protein, sumber zat besi, tapi dia juga punya nilai yang lain. Misalnya tadi ada fungsi ekologis, gitu ya. Kemudian yang Kak Nino sampaikan tadi menarik sekali bahwa dengan adanya variasi genetik yang begitu beragam kacang-kacangan ini, maka itu menekankan sekali bahwa kacang-kacangan itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat NTT gitu. Jadi saya merasa kalau Kak Dino tadi bilang bahwa salah satu persoalan utamanya bukan kekurangan tapi hilangnya pengakuan gitu ya. Jadi persoalan pangan lokal ini buat orang NTT sesuatu yang sifatnya lebih eksistensial gitu ya, Kak Nino ya, yang bukan Iya, cuma soal makanan tapi juga soal identitas, soal budaya gitu ya, Kak.
Makanya tadi saya sebutkan, karena memang saya juga orang Timur asli, kita tuh sebenarnya kaya ya akan pangan-pangan lokal. Pokoknya selain kacang-kacangan, yang membuat kita tuh eh, mungkin kehilangan gizi dan lain sebagainya karena memang kita meninggalkan pangan-pangan itu. Kita lebih tertarik dengan pangan-pangan konvensional. Mungkin karena memang sistem pangan kita itu digempur juga, begitu dari Iya, luar. iya. eh, apa Hmm. namanya, ada banyak benih-benih dari luar yang mungkin lebih baik begitu dari benih-benih lokal kita, sehingga akhirnya banyak petani lokal yang mungkin meninggalkan Hmm. kacang-kacang lokal kita juga. Ini terkait dengan persoalan kebijakan yang Kak Nino sampaikan di awal presentasi tadi ya, bahwa kebijakan di Indonesia sayangnya baru berfokus pada satu jenis kacang ya, dan itu pun kacangnya impor gitu ya Kak Nino ya. Betul. Ya, Kedelai kan dari Amerika dan Brasil kebanyakan. iya. Tapi sehubungan dengan itu saya juga dapat makna baru nih tentang pangan lokal nih. Kalau tadi di presentasinya Prof. Meta, kita belajar bahwa lokal itu tidak selalu sama dengan tradisional. Jadi ada proses-proses modern juga gitu yang sebenarnya bisa terlibat dalam mengembangkan pangan lokal. Nah, kalau Kanino ini saya dapat pelajaran bahwa sebenarnya lokal itu tidak sama dengan asal usul ya Kak ya. Karena tadi banyak kacang yang disebut oleh Kak Nino itu berasal dari Indochina, ada yang berasal dari tadi mana? Dari Jadi mana lagi? mana gitu nih? Nah, Saya lupa. betul. Dari luar Iya. daerah Ya, ya, Nusantara lah ya. Tapi betul. karena dia sudah tumbuh di tanah NTT, maka itu sudah jadi bagian dari pangan lokalnya Ya. NTT gitu ya. Betul. Mungkin saya mau bagikan lagi bagian ini ke Pijar terkait dengan, maksudnya ada beberapa tanaman, hampir semua ya tanaman-tanaman yang ada di Indonesia itu memang kalau mau dibilang bukan tanaman-tanaman asli. Dia tanaman apa ya? Ada dua jenis tanaman yang perlu kita tahu, ada native plant, tanaman asli, dan juga tanaman yang tidak asli atau ya non-native plant. Nah, kebanyakan kayak kacang-kacangan yang tadi saya sebutkan itu ternyata banyak berasal dari luar. Tetapi walaupun dia bukan tanaman asli, dia sudah disebut lokal karena memang dia sudah melewati proses adaptasi yang cukup panjang di Hmm. tanah kita di Indonesia, bahkan di tempat kita, sehingga artinya dia juga sudah masuk dalam sistem budaya kita, dalam ritus adat, dalam resep-resep kita, seperti itu. Jadi mungkin kita apa namanya ya, mesti membedakan antara tanaman asli dan tanaman tidak asli seperti itu. Enggak, kalau asli dan tidak asli kesannya palsu gitu. Ya, Tapi ya, mungkin iya ya, betul. mungkin tanaman Tanaman apa ya, lokal dengan lokal itu asli. tidak tidak sama dengan asal usul begitu kali ya Ya, ya, barangkali. betul. Oke, terima kasih Kak Nino. Nah, sekarang kita beranjak ke pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya adalah Pak Iqbal yang akan bicara tentang pangan akuatik, ragam pangan akuatik di Sumatera Selatan. Saya lihat Pak Iqbal sudah hadir bersama kami. Share screen-nya dari kita ya, Mbak Amel ya. Oke, silakan. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Oh, ya. Oke. Ya, kalau kemarin judulnya yang diminta itu ragam pangan akuatik di Indonesia dan potensi akuatik di Sumatera Selatan. Lanjut. Oke. Suara saya kedengaran? Iya, Iya, kedengeran, Pak. kedengeran. Sebentar. Nah, pendahuluan ya. Kita menghadapi tantangan besar perubahan iklim yang dampak yang paling jelas bahwa sistem pangan itu terganggu ya. Kita lihat misalnya yang kemarin di Aceh terjadi ya cuaca ekstrim, juga misalnya bukan hanya sawah tapi juga nelayan misalnya tidak bisa melaut ya. Lanjut. Nah, di sini pengertian pangan akuatik mungkin bisa berbeda, tetapi mencakup dalam yang kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang seluruh jenis bahan pangan dan produk olahan yang berasal dari organisme perairan, seperti ikan, udang, dan kepiting ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang akuatik itu sangat luas sekali ya. Kalau kata Prof. Meta tadi, kalau kita memakai
misalnya indikatornya adalah halal. Nah, kalau di Islam itu lahman toria itu yang hal-hal yang makanan pangan yang dari laut atau dari air itu adalah halal, jadi bisa dimakan semua. Jadi kalau kita diversifikasi tentang pangan akuatik itu akan seperti membicarakan taksonomi karena ikan, udang, kepiting, kerang itu semuanya bisa kita makan semua, termasuk juga paus, hiu ya, pari gitu. Nah, dalam hal ini ruang lingkup ragam pangan akuatik ada tiga, terutama berdasarkan ekosistem, berdasarkan bentuk konsumsi, dan berdasarkan fungsi. Oke, ini adalah berdasarkan ekosistem air tawar. Tentu saja Indonesia memiliki banyak air tawar ya. Kemudian ada pesisir. Kita tahu bahwa pesisir kita, terutama daerah-daerah bakau, itu adalah tempat udang, kepiting, segala macamnya, terutama di ikan tambak seperti bandeng. Kemudian di laut lepas kita akan menemukan pangan yang lebih banyak lagi, seperti ikan tuna, cakalang, termasuk juga tongkol, kerapu, dan berbagai jenis pakan lainnya, termasuk juga rumput laut. Nah, ini adalah ikan-ikan air tawar yang biasa kita temui sehari-hari. Jadi dari sini aja banyak jenis ya. Kalau kata Pak Nino tadi, ada ikan, ada apa? Taksa yang native dan taksa non native. Nah, sebenarnya ikan mujair ini adalah bukan ikan asli dari kita, tetapi dari Sungai Nil ya. Nil itu ikan nila itu berarti dia mengacu kepada Nil, Sungai Nil, ikan nila. Jadi itulah yang dibilang Pak Nino tadi. Tapi itu sudah sangat umum sekali di kita ya. Jadi dia ikan nila itu mungkin di seluruh Indonesia ada semua sekarang karena budidaya. Lanjut. Nah, berdasarkan konsumsi olahan, ada yang memakannya secara segar langsung, ya misalnya dibakar, dibuat pepes atau gulai dan segala macam. Kemudian ada olahan tradisional ya. Kalau di Sumatera Selatan itu ada pempek tentu saja yang paling terkenal. Kemudian ada juga pindang dan juga adalah beberapa tempat lain termasuk di Papua ada papeda dan ikan. Nah, kalau untuk olahan awetan itu bisa ikan asin, ikan asap, dan juga ada yang ikan-ikan yang difermentasi. Kalau di Bangka itu ada rusip ya. Kalau wadi ini di Kalimantan. Nah, ini adalah salah satu contoh wadi, makanan fermentasi khas Barito Selatan, dari ikan yang difermentasi. Oke. Berdasarkan fungsi, tentu saja kita tahu bahwa ikan adalah apa namanya pangan akuatik yang sangat umum ya. Nah, dari 5 jenis ikan ini adalah ikan-ikan yang memiliki omega tinggi ya. Cuma satu yang tidak ada di kita, yaitu salmon. Kalau yang lain-lainnya itu ada di laut kita. Di Laut Nusantara itu ada semua jenis-jenis yang tersebut. Tetapi kecuali salmon, itu tidak ada. Dia ada di daerah utara ya, di Eropa bagian utara. Jadi sebenarnya ikan kita itu sebenarnya ada yang lebih tinggi omeganya daripada ikan salmon itu sendiri. Lanjut. Nah, mengapa disebut ragam, terutama di Indonesia ya? Kita memulai mencoba dengan Indonesia, itu bahwa kita tahu bahwa dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali pulau-pulau ya di Indonesia ya. Kondisi ekosistem perairan sangat berbeda, mulai dari air tawar, pesisir, kemudian spesies lokal ada yang endemik, kemudian budaya, kearifan lokal dan segala macam itu sungguh sangat beragam sekali ya di Indonesia. Nah, di sini misalnya di sebelahnya itu kita lihat ada ikan ya. Ikan tentu saja semua kita tahu. Kemudian ada sotong, itu kelompok dari cumi-cumi. Kemudian ada gonggong. Gonggong ini adalah semacam apa? Moluska ya, apa dia siput ya, siput. Nah, kemudian ada ketam, itu masih kelompok krustasea. Kemudian ada ikan lagi, kemudian ada udang lagi. Nah, ketam dan udang ini sama-sama krustasea. Jadi banyak sekali yang bisa kita makan ya di fauna akuatik kita. Lanjut. Kalau kita lihat, kalau dipetakan seperti ini, mungkin ada sesinya tersendiri untuk peta apa sumber pangan yang kita bisa makan ya. Banyak sekali di Indonesia sumber-sumber yang bisa kita kelola, bahkan satu jenis saja mungkin bisa dikembangkan lagi. Misalnya ikan gabus ya, seperti ikan gabus itu, dia ada lagi, ada yang kelompok snakehead itu ada yang cana, yang toman, kemudian ada yang ikan bujuk kalau di Palembang. Jadi satu ikan gabus itu banyak juga jenis-jenisnya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali di Indonesia pangan kita. Oke. Pangan akuatik ini adalah untuk olahan ya. Itu adalah ikan asin,
kuah plio di Aceh, kemudian sirebuk ikan itu adalah yang di Aceh ya. Mereka seperti plio ini adalah fermentasi, makanan dari olahan fermentasi yang dikombinasikan dengan ikan dengan aroma yang khas ya. Lanjut, ini adalah contoh-contoh dari pangan di Nusantara kita, terutama ikan ya. Sumatera Utara, ikan mas, karena di Sumatera Utara itu adalah ada Danau Toba, tetapi di pesisirnya Sumatera Utara itu, kita tahu bahwa di Bagan Percut itu banyak sekali makanan lain ya, karena pesisirnya mereka juga sangat kaya akan pangan akuatik. Ini adalah contoh yang biasa di daerah air tawar, ikan mas, arsik ikan mas, kemudian naniura, ikan mentah yang diasamkan ya. Jadi ini semacam sushi ya. Jadi ikan mentah yang mirip dengan sushi, dia diasamkan tetapi dimakan dengan segar, tidak dimasak. Oke. Kemudian di Sumatera Barat tentu saja gulai kepala ikan adalah yang paling khas ya. Kemudian ada pange ikan, ini adalah masih olahan, mungkin bisa lanjut. Kalau di Bengkulu itu ada pendap ya, dia semacam pepes ikan, kemudian ada yang di Lampung, kemudian kalau di Bangka yang terkenal itu lempah kuning ya. Biasanya kalau lempah kuning ini adalah ikan-ikan laut. Jadi seluruh ikan-ikan laut itu biasanya diolah menjadi lempah kuning kalau di Bangka. Biasanya ikan air tawar itu jarang kalau di Bangka. Lanjut. Ini adalah di Jawa. Pecel lele tentu saja yang paling terkenal di Nusantara ya, karena dan tadi ya ikan yang dipakai bisa ikan nila yang spesies yang sebenarnya bukan ikan kita tetapi sudah umum sekali di kita. Lanjut. Nah, ini adalah tum ikan. Kalau tum ikan ini saya lihat seperti ada namanya otak-otak sate ikan. Dia bukan seperti sate tapi diolah disebutnya sate. Kalau di Sumatera Selatan. Ini yang di Bali tum ikan. Kemudian ada sei ikan dan juga rajang ikan yang dari Lombok ya. Lanjut. Nah, kalau di Kalimantan Barat, ikan-ikan air tawar, terutama di sekitar Danau Sentarum itu biasanya dibuat kerupuk basah. Danau Sentarum itu kita tahu bahwa potensi akuatiknya sangat luar biasa. Umumnya yang dimakan itu adalah ikan, tetapi ada juga hal-hal lain ya. Olahannya contohnya kerupuk basah, kemudian di daerah Kalimantan itu adalah genceruan, ikan gabus ya. Kemudian di Kalimantan Selatan ada ikan patin. Kita juga ikan patin ini bukan ikan patin yang budidaya, karena yang memiliki pulau-pulau yang memiliki sungai-sungai besar itu memiliki banyak jenis ikan patin ya, pangasius itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian di Sulawesi, tempatnya Prof. Meta, Palumara itu adalah yang paling terkenal. Di Maluku ada pupu. Kemudian di Papua juga ada olahan ikan ya. Hampir sama dengan ikan asap sepertinya. Lanjut. Kemudian, tapi selain yang disebutkan tadi, masih banyak lagi hidden game yang kita miliki. Lobster tentu saja. Tentu saja lobster adalah bisa kita makan, tetapi biasanya harganya sangat tinggi. Di pulau-pulau kecil kita, itu pernah saya beberapa kali berkunjung, itu banyak hal-hal yang bisa kita makan ya. Termasuk juga kalau di bahasa Palembang itu umang-umang ya, sejenis krustasia itu bisa dimakan juga. Ada yang dimakan ya, pernah saya lihat. Cuma nggak tahu apa bahasanya umang-umang yang bisa jalan-jalan itu yang pindah ke Lomang atau banyak sekali ya sumber daya laut kita yang bisa dimakan. Lanjut. Nah, untuk Sumatera Selatan sendiri, gambaran ekosistem perairan Sumatera Selatan itu dari Sungai Besar sampai Rawa Lebak, tentu saja Sungai Musi ya, dan sekitarnya. Kemudian ada danau banjiran dan juga daerah kawasan pesisir. Jadi pantai Bakau di Sumatera Selatan itu, di pesisir timur Sumatera Selatan itu, dari Banyuasin sampai ke Oki itu dia panjang sekali. Dan itu memiliki banyak potensi pangan akuatik. Lanjut. Oke. Nah, ini gambaran Sumatera Selatan dari pesisir Banyuasin yang di tepi itu, pesisir Ogan Komering Ilir, kemudian di hulu Sungai Musi sampai ke Danau Ranau itu potensi ikan air tawarnya luar biasa. Potensi pangan akuatiknya jadi sungguh sangat luar biasa. Oke. Pempek ya. Pempek adalah identitas kuliner daerah Sumatera Selatan.
ikonik Sumatera Selatan, khususnya Palembang, di kota Palembang, sebagai penanda identitas budaya kita. Nah, kalau di Palembang itu biasanya pagi-pagi orang sarapannya bukan nasi, malahan pempek dulu dengan cukonya itu. Jadi jangan heran kalau di Palembang itu kalau pagi-pagi sebelum ke kantor itu makan pempek malahan, bukan makan nasi ya. Dan banyak sekali varian-varian dari pempek ini. Termasuk juga yang di bawah yang ada agak merah itu bukan dari ikan, pempeknya dari udang. Jadi udang pun dibuat pempek. Lanjut. Nah, bisa dibayangkan betapa butuh banyak sekali pangan akuatik dari produksi pempek ini. Diperkirakan bahwa sekitar 11 ton per hari untuk ikan ya, yang pempeknya ya. Dan itu pasti membutuhkan banyak ikan ya. Banyak ikan yang dipakai juga pangan itu untuk pangan ini bervariasi dari ikan air tawar sampai ikan laut. Kalau ikan air tawar itu biasanya ikan gabus, tapi kalau untuk yang ikan laut biasanya tenggiri. Kita bisa lihat bahwa ya pempek banyak sekali di Palembang menjadi makanan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini adalah potensi perikanan di Sumatera Selatan. Kira-kira seperti itu, luas sekali. Itu adalah Sungai Musi secara umum. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Danau Ranau. Danau Ranau merupakan habitat ikan ya. Di sana ada ikan semah yang masih sangat alami. Terus juga ada beberapa jenis ikan tilan namanya ya. Dan di sini juga ada ikan mujair. Walaupun mujair bukan fauna kita, tetapi di sini mujairnya sudah berkembang menjadi mungkin sebagai varian tersendiri ya. Besar-besar sekali kalau ikan mujair di daerah Ranau ini. Lanjut. Nah, ini adalah daerah pesisir ya, pesisir laut. Yang seperti jembatan itu adalah sebenarnya untuk alat tangkap ikan. Itu di daerah laut. Nah, kalau di laut ini, kalau kita pernah ikut nelayan yang di pesisir, terutama di daerah Bakau mengambil ikan, itu kita bisa lihat banyak sekali fauna-fauna yang biasanya tertangkap ya. Tetapi biasanya mereka hanya mengambil ikannya saja, tidak mengambil eh, fauna-fauna yang mungkin bisa menjadi pangan yang bisa kita kembangkan kembali. Tentu ini adalah studi yang sangat banyak sekali kalau kita lakukan. Lanjut. Nah, ini adalah di pesisir Sumatera Selatan itu, hamparan di sekitar Bakaunya itu, ini adalah ikan gelodok. Mungkin ada teman-teman yang tahu, biasanya tidak dimakan ya, karena saking banyaknya dan tetapi mungkin suatu saat mungkin ini bisa dimakan ya. Ada yang dimakan itu yang di sekitar tambak yang mirip dengan ini namanya janjang ya, itu biasanya dimakan. Tapi kan glodok ini banyak sekali di pantai, tidak ada yang ngambil. Ada yang bilang bahwa ini di Jepang katanya dimakan ya. Cuman kalau di Sumatera Selatan dibiarkan saja dan banyak sekali ya. Lanjut. Nah, ini adalah cara-cara mengambil ikan tuh di tepi Sungai Musi. Dan adalah perangkap yang di mana saya di dalamnya itu adalah bagaimana banyak sekali apa namanya sumber daya laut, sumber daya air tawar masuk ke situ. Banyak sekali, tapi kadang-kadang sering dibuang. Padahal mungkin banyak potensi untuk kita teliti menjadi pangan kita, potensi pangan kita. Oke, ini adalah alat tangkap. Jadi umumnya adalah untuk ikan ya, ikan kepiting itu adalah pangan yang biasanya umum di kita. Tetapi biasanya ada juga yang tertangkap lain. Oke, lanjut. Ikan tentu saja makanan khas kita di Sumatera Selatan. Ikannya besar-besar karena sungainya besar dan juga belum terlalu banyak untuk terutama di luar Palembang ya. Itu masih alami. Jadi banyak ikan-ikan besar. Itu adalah ikan sembilang dan yang di sebelah kanannya adalah ikan gabus. Masih besar-besar. Oke. Nah, potensi akuatik Sumatera Selatan ini ya cukup luas. Lanjut ya. Oke. Hasil lelang lebak lebung. Oke, sebentar. Cepetan ya. Nah, dari ikan saja itu, kenapa dia lelang lebak lebung itu berarti sumber daya pangannya itu, terutama ikan yang diambil, itu adalah sekitar 5,3 miliar per tahun. Ini untuk satu kabupaten, Kabupaten Oki. Biasanya data ini agak sulit didapat karena yang update-nya itu terpisah-terpisah. Ada yang kabupaten yang
mengumumkan, ada yang tidak ya. Nah, untuk studi tentang potensi lainnya untuk akuatiknya, jenis atau segala macam itu masih sangat sedikit sekali. Mereka akan menghitung dari hasil pengeluaran uangnya saja. Oke, lanjut. Nah, potensi rawa lebak ya. Jadi, selain ikan air tawar, sebenarnya banyak hal yang bisa kita explore lagi, misalnya lokan air tawar, kemudian siput-siput. Tetapi secara umum kalau di Sumatera Selatan yang diambil itu adalah ikan. Kalau di sebelah yang kanan itu tentang penelitian dari kawan-kawan perikanan Unsri, itu meneliti tentang kepiting ya. Di Sumsel banyak sekali kepiting dan beberapa di antaranya kalau di pesisir timur itu ya tentu saja kepiting bakau, kemudian rajungan, itu banyak sekali yang dimakan. Dan itu banyak sekali jumlahnya sampai diekspor. Oke. Nah, kalau pernah ke Sungai Musi, di tepi-tepi Sungai Musi itu banyak sekali kuliner yang olahannya dari fauna akuatik, terutama ikan ya. Yang sebelah kanan itu namanya pentol ikan. Nah, yang di meja itu varian dari ikan semua. Walaupun ada sate kerang juga di situ, kemudian ada udang ya. Tapi secara umum ikan mendominasi, berbagai jenis ikan itu bisa. Lanjut. Ini adalah olahan-olahan dari ikan. Itu ada ya masih varian dari pempek, ada ikan seluang, ada ikan ya lais segala macam seperti ini kira-kira. Yang ikan pindang itu biasanya ikan-ikan besar. Lanjut. Nah, kesimpulan pangan akuatik kita tentu saja menjadi pilar penting ketahanan pangan Indonesia karena di Sumatera Selatan sendiri, terutama di daerah pesisir itu banyak pangan akuatiknya diekspor ya, udang, kepiting segala macam itu. Kemudian memiliki potensi akuatik yang sangat besar dan khas. Kemudian pangan akuatik tidak hanya bernilai ekologis, tapi juga ekonomis dan kultural. Nah, pemanfaatan sumber daya akuatik kita masih menghadapi tantangan keberlanjutan. Kemudian pengolahan bahan akuatik perlu diarahkan pada prinsip yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Dan tentu saja masih banyak hidden game untuk masa depannya, yang masih banyak hal-hal yang tersembunyi. Pangan-pangan yang bisa kita eksplorasi lagi selain ikan tentunya. Lanjut. Nah, pangan akuatik lokal adalah sebuah perpaduan harmonis antara alam dan tradisi Nusantara menjanjikan masa depan yang berkelanjutan, dan di Sumatera Selatan, kuliner budaya dan warisan itu untuk generasi kita mendatang. Lanjut. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Iqbal atas presentasinya yang luar biasa. Ternyata jenis ikan tadi luar banyak begitu ya Pak, dan bisa Ya, dibagi jadi 3, menurut ekosistem ada 3 begitu ya, ada tawar, ada payau, dan ada laut gitu Laut ya. lepas ya. Iya, laut lepas ya Pak ya ini ya berarti. Iya, bagi kami yang di kota mungkin kami lebih banyaknya makannya ikan lele, ikan nila, ikan mujair Pak Iya. biasanya. Seperti Iya, jadi kata ternyata Pak ada banyak. Nino tadi, ikan mujair, ikan nila itu sebenarnya bukan ikan asli kita, tetapi dari Afrika ya, Sungai Nil ya. Oh, cuma dia sudah Ya, beradaptasi di sini begitu ya Pak dibawa ya? ke sini karena dia lebih cepat perkembangannya. Iya, betul. Karena di sini di kota begitu ya, di Jabodetabek, di pasar biasanya adanya 3 itu Pak. Mungkin Lele tambahan ya, lainnya satu ikan lagi. gurame begitu. Iya. Lilinya juga lili yang dari luar ya, biasanya lili yang besar itu. Oh, Lili seperti kita itu. agak sedang ya. Oh, berarti seperti yang tadi Kak Nino jelaskan begitu ya. Ternyata ada ikan juga gitu ya yang masuk ke Ya. wilayah kita dan juga sudah beradaptasi begitu ya Pak ya. Tadi juga menarik sekali, ternyata memang berdasarkan fungsi begitu ya, pangan akuatik ini menyumbang banyak protein, omega 3 dan juga merupakan penopang pangan lokal. Jadi kalau teman-teman baca juga, ternyata salah satu contohnya ikan kembung begitu Ya, ya, atau betul. ikan gabus juga itu proteinnya tinggi sekali ya Pak Ya, ya. betul. Bahkan kalau ikan Ya gabus kan lebih, bisa untuk pengobatan juga biasanya, yang melahirkan kan. oh, Ada semacam ya apa namanya ekstraknya tersendiri sering dijual. oh, dan lumayan ya Pak harganya Iya. kalau sudah diekstrak biasanya. Jadi memang potensinya sangat luar biasa, Sangat luar selain biasa. sebagai pemenuhan gizi juga bisa menambahkan nilai ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar. Lalu tadi juga ada lelang ikan Lebak gitu ya Lebong. Pak. Itu sampai 5,3 Ya, miliar dalam satu kabupaten satu saja kabupaten. gitu ya. Jadi ini memang
ya nilai ekonominya cukup besar. Dan tadi memang ikan itu bisa sampai produksinya 11 ton per hari ya Pak ya? Pempek Itu ya, di seluruh Indonesia? pempek kalau pempek. Bukan Oh, yang pempek, untuk pengolah pempek itu yang per hari itu wah, pempek di Palembang itu kira-kira 11 ton itu. hanya untuk pempek ya Pak? Iya. Iya, luar biasa. Itu belum yang lain-lain Pak. Kebetulan saya makan siangnya hari ini adalah tekwan. Oh gitu ya variannya ya. Ya, tapi ini sudah tidak lokal ya karena diimpor dari Palembang, teman Oh saya yang bawa dari Palembang. begitu. Iya, jadi memang kalau teman-teman maaf, kalau teman-teman tadi sempat menyimak, memang luar biasa potensi dari ikan dan juga pangan akuatik lainnya. Tadi tidak hanya ikan, tapi juga ada pangan akuatik lain. Contohnya ada rumput laut dan juga mungkin Ya betul. tanaman-tanaman laut yang bisa dimanfaatkan, begitu ya, Pak ya? Pasti banyak Hmm, sekali ya, terutama rumput laut ya. rumput Cuma laut. mungkin karakter kita mungkin yang untuk rumput laut masih biasanya kalau yang eh, suka makanan Jepang saja tuh. Atau mungkin ada yang diekspor tapi kita tidak tahu karena di kita kan masih kurang untuk yang makan-makan seperti itu. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan Iya. saya. Iya, mungkin salah satu contohnya kalau teman-teman berkunjung di daerah pesisir lainnya, contohnya di kepulauan di Lombok atau di Bali, teman-teman bisa menemukan produk-produk rumput laut yang diolah menjadi salah satunya agar-agar atau jelly, dan itu adalah salah satu kekayaan pangan lokal kita yang bisa kita dukung juga sebagai salah satu produk UMKM gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, teman-teman, sobat pangan lokal. Sesi berikutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan ke ketiga narasumber kita, baik dari Prof. Meta, Kak Nino, dan juga Pak Iqbal? Saya buka mungkin di Zoom chat. Apakah ada satu, dua, Mbak Amel mungkin? Sebentar, saya akan baca. Sebetulnya ini sudah dijawab oleh Kak Nino, tapi mungkin bisa menambahkan lagi ya Kak Nino ya, dari Kak Aji. Ini kawan kami, pegiat pangan lokal, yang bertanya untuk Kak Nino, hubungan pangan lokal dan spiritual di NTT adakah misalnya jadi sajian ritual atau sebagainya? Semoga bisa diceritakan. Apakah Kak Nino Iya, bisa Kak. memberikan tanggapan? Iya, Kak. Dari Kak Aji ya. Oh iya, Kak. Tadi saya sudah sempat jawab sedikit. Memang di NTT itu hubungan antara panen dan spiritualitas itu juga sangat dekat begitu. Jadi contohnya itu kayak di sini, kalau ketika sebelum dan sesudah menanam atau sebelum dan sesudah memanen, itu biasa ada ritus-ritus tertentu yang dilakukan atau kayak semacam doa. Di sini kita kenal orang tim, ini khusus di Timor ya, di Timor, apa namanya? Kita mengenal itu eh, yang menjaga tanaman-tanaman kita itu adalah ada sosok Tuhan yang kita sebut sebagai Wisnu. Ada dua, Wisneno itu Tuhan yang berada di atas, kemudian Wispah Tuhan yang berada di bawah. Dia yang menjaga kesuburan tanah, menjaga tanaman dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya semacam dikontekstualkan begitu ya, teologinya ini ke dalam teologi kekristenan di sini. Sehingga akhirnya misalnya kalau orang-orang kalau sebelum menanam itu biasanya ada doa, ada berdoa sebelum menanam di gereja dan sesudah menanam. Contohnya kayak ada satu istilah lagi, namanya itu teman-teman sebenarnya bisa baca di buku kami itu ada istilah uh, apa onen apa namanya itu, sebentar saya cantik dulu ya, saya nulis di sini itu eh, apa namanya kayak onen tolam nahat namanya. Onen tolam nahat itu dalam bahasa dakwaan kami itu artinya doa untuk ketahanan pangan supaya selama 1 tahun ke depan itu eh, Tuhan memberikan apa ya, menjaga pangan-pangan kita supaya tercukupi selama 1 tahun ke depan. Seperti ada doa. Kemudian biasanya juga kalau ada tanaman-tanaman sayur-sayur muda ya. Biasanya setelah hujan itu ada tumbuh sayur-sayur muda. Biasanya sebelum dipanen itu ada pantangan tidak boleh dipanen sebelum harus berdoa dulu, dibawa ke gereja sebelum dipanen. Seperti itu. Dan memang ada ritual-ritual yang lainnya yang masih dilakukan sampai ini.
Seperti itu Kak Haji. Semoga bisa terjawab. Kalau mau belajar lebih banyak, mungkin bisa uh, melihat di buku kedua kami, di buku M. Heta Iya. Hatin. Ya, terima kasih Kak Nino. Jadi bisa dibaca lebih lanjut ya. Saya jadi mempromosikan buku Kak Nino dan kawan-kawan. Kalau teman-teman ingin mendapatkannya, silakan nanti ikuti kuis untuk mendapatkan hadiah buku Kak Nino dan kawan-kawan. Nah, mungkin berikutnya dari sebentar saya akan baca pertanyaan dari Kami Azizah. Kira-kira kenapa ya makanan khas daerah sering dianggap kurang tren atau kurang menarik di mata Gen Z, misal kalau kita pasarkan gitu ya kurang menarik begitu. Mungkin saya berikan kesempatan ke Prof. Meta terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan, Prof. Bagaimana ini, Prof? Ya, terima kasih banyak. Ini yang bertanya pasti Gen Z juga ya. Iya, saya juga merasakan seperti itu karena kita melihat perkembangan itu adalah Gen Z itu sepertinya mau sesuatu yang lebih. Oh, ini dijawab sudah tua, Prof. Gen Z itu mau sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalnya dikatakan yang tradisional itu biasanya kan biasa-biasa saja. Nah, ini karena Gen Z seperti itu, makanya menganggap bahwa makanan yang tradisional itu bukan untuk mereka. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kita. Kenapa? Inilah kesempatan kita untuk bisa mengembangkan makanan tradisional, bukan mengubah ya, mengembangkan makanan tradisional dengan bentuk dan wujud yang lebih yang bisa disesuaikan dengan gen apa yang sekarang lagi yang ada sekarang. Jadi sesuai dengan keinginan konsumen itu akan lebih lebih menarik karena sebenarnya tidak mengubah apa-apa, hanya memberikan tampilan yang lebih lebih trendy supaya mereka menyukai. Saya kira seperti itu. Jadi jangan berarti bahwa ini sudah kadaluarsa lah bentuknya seperti itu, tetapi cobalah dibuat sedemikian rupa. Saya kira Pak Nino dan Pak Iqbal pasti setuju. Saya kira gitu saja, Mbak. Iya, terima kasih. Jadi memang tidak hanya kita promosi ke mereka, tapi kita juga mengikuti tren mereka seperti apa gitu ya, Prof ya. Ya, jangan Iya, kemudian terlalu diubah gitu ya, tetapi tetap saja kita harus tetap ada nilai tradisionalnya. iya, baik. Dari Pak Iqbal mungkin akan ada tambahan, Pak Iqbal? Saya kira sebenarnya makanan lokal kita itu luar biasa ya, apalagi dari Aceh sampai ke Papua itu sungguh banyak sekali ya, dan terutama dari laut ya. Pernah saya itu ke Bangka Selatan itu ada namanya kerupuk telur kepiting ya. Wah itu enak sekali. Cuma nggak ada saya lihat dijual di Shopee atau di apa itu. Dan di Bangka juga sulit memang. Mungkin karena telur kepiting itu ya, walaupun mungkin Bu Susi akan marah ya. Tapi itu memang enak sekali. Kemudian ada di Sulawesi, di Pulau Menu ya, tadi Pulau Wowoni itu ada makanan yang sebenarnya luar biasa sekali. Cuman mungkin ya kemasan atau dukungan pemerintah atau mungkin orang-orang kita tuh mungkin kalau makan yang belum terbiasa itu mungkin tidak mau ya, apalagi kalau mau komersilkan secara luas ya. Tetapi kalau pempek misalnya karena sudah terkenal dari awal kan bisa jadi dia lebih mudah diterima ya. Dan juga tapi pempek pun itu juga biasanya memang yang punya modal istilahnya. Seperti misalnya di Palembang itu yang merek-merek terkenal itu mereka mau membuat mungkin nama segala macam itu dipatenkan, terus juga mengusulkan MUI-nya apa mungkin enggak lagi ya halal mungkin enggak, tapi banyak hal-hal yang mungkin untuk kemasan ke BP POM itu, nah itu mungkin yang mau memulainya itu yang susah. Tapi mungkin kalau difasilitasi bisa jadi makan makanan tertentu ya saya lihat di keripik-keripik yang itu sungguh terkenal ya walaupun dia kecil-kecil, tapi banyak varian-varian keripik kalau kita ke Lampung itu bisa ya karena memang tempat wisata juga ya mungkin itu mungkin yang membuat mereka lebih jalan ya karena ada pembelinya karena tempat wisata. Tetapi sebenarnya potensi kita itu sungguh luar biasa sekali. Gitu dari saya, Iya. Bu Repo. Jadi mungkin kalau dari segi bahan gitu luar biasa banyak potensinya begitu ya Pak Iqbal. Cuman mungkin bagaimana nanti mengembangkannya menjadi produk-produk yang lebih bisa diterima oleh generasi muda itu ya yang menjadi tantangan kita semua gitu. Mungkin tambahan dari Kak Nino ini yang banyak mempromosikan pangan lokal ke generasi muda ini Kak Nino, bagaimana tanggapannya? Eh, ini aja sih Kak, mungkin terkait dengan inovasi pangan atau sekreatif mungkin
mengolah pangan-pangan lokal kita itu ke dalam apa ya inovasi yang lebih menarik, bukan menarik secara visual saja, tapi tentunya secara nutrisi kandungannya tetap ada gitu. Jadi memang saya sebagai seorang pegiat dan juga praktisi pangan lokal, hari-hari ini juga masih dalam semacam apa ya proses untuk berjalan kembali ke pengetahuan lokal begitu untuk kembali melihat pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita kemudian diolah menjadi makanan-makanan yang apa ya secara bentuk itu menarik tetapi juga enak untuk dikonsumsi begitu karena kan tadi disebutkan ya anak-anak Gen Z sekarang itu biasanya melihat dulu itu makanan dari bentuknya begitu. Walaupun memang sebenarnya apa ya kandungan nutrisi dalam makanan itu sangat banyak, apapun bentuk, apapun rasanya, saya pikir itu perlu kita apresiasi. Saya pernah bilang bahwa makanan dengan bentuk dan rasa apapun, apapun dia punya, apapun rasanya itu perlu kita kasih apresiasi begitu. Yang penting itu adalah kandungan nutrisinya. Lidah itu seharusnya jangan berkompromi lah dengan rasa-rasa yang ada begitu banyak, tetapi belajar untuk mengapresiasi rasa-rasa yang ada itu dari pangan-pangan lokal yang sangat berlimpah dengan nutrisinya. Ya, itu aja sih Kak. Iya, jadi kurang lebih mungkin sama begitu ya, bagaimana kita melakukan inovasi ke produk-produk pangan lokal gitu ya, supaya lebih mudah diterima, tidak hanya rasa, tapi juga kita harus memperhatikan juga bagaimana kandungan gizi atau nilai gizinya, supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan lagi generasi muda sekarang ya, atau generasi Gen Z yang mungkin masih usia sekolah begitu. Oh, Alfa sekarang yang sekolah itu ya. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Oh ya, ini karena acaranya semi formal, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu, boleh sekali kalau misalnya Pak Iqbal ingin bertanya ke Kanino atau Kanino mau bertanya ke Prof. Meta dan juga sebaliknya itu kami sangat membuka. Jadi silakan langsung open mic saja untuk Bapak Ibu pembicara kalau ada yang ingin dikonfirmasikan atau wah menarik juga nih kalau saya tanya, misalnya Pak Iqbal kan biasanya berkutat dengan ikan gitu ya. Sekali-sekali ingin tahu tentang kacang-kacangan dan sebagainya itu boleh. Boleh Ini saya ada, oh sebentar sebelum kita beralih, Oh, ada itu yang Meta dulu bertanya. boleh, Ya, Prof. Meta ya, boleh. ya. Oh, saya? Silakan, Prof. Ya, Iya, untuk Kak Nino dengan Pak Iqbal, tadi kan yang disampaikan itu banyak sekali ragamnya itu ya. Eh, apakah Kak Nino dengan Pak Iqbal sudah merasakan semuanya atau belum? Itu Eh, saja pertanyaannya. ada yang sudah, ada yang belum, Prof. Kalau Oh, Sulawesi Palu Mara jadi, kan terkenal, jadi sering ya. Cuman ada yang seperti apa, yang kalau di Aceh itu saya nggak tahu apa yang itu pernah saya makan, cuma namanya mungkin beda ya. Tapi sebenarnya eh, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi lupa yang mana. Tapi yang bahasa-bahasanya agak aneh itu biasanya belum, Prof. Tapi kalau seperti Palu Mara, tadi ada semacam yang di Kalimantan Timur, yang di Kalsel itu sudah, Prof. ya, Sulawesi juga tuh banyak sekali, Prof. Ada yang apa yang ikan yang hitam itu lupa saya apa tuh. Wah, keren sekali ya. ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Iya. jadi Kalau yang bisa Kalau dari saya terkait dengan kacang-kacangan yang tadi saya sebutkan semua itu, hampir semuanya saya konsumsi. Hanya Hmm. ternyata saya lihat kembali ada satu kacang yang memang itu belum pernah saya konsumsi, itu kacang benguk atau kacang nipe di sini. Yang tadi saya bilang dia juga mengandung apa namanya, ada ada apa racunnya juga di dalamnya yang perlu masak berulang kali seperti Ardila. Tapi secara keseluruhan yang tadi kacang-kacangan yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi keseharian kami di sini. Bahkan saya juga menanam di kebun saya, di kebun pangan kami, di kebun komunitas dan itu berlanjut sampai ke piring makan kami sehari-hari di meja makan keluarga. Dan saya pun juga mengolahnya setiap hari. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Nino. Ya, Bu Meta. udah ya cek. Oke. Iya, mohon maaf tadi ada kendala teknis Bapak dan Ibu. Semoga masih join dan menikmati pemandangan. Oh, sudah tidak ada pemandangan monyet-monyet kami di belakang. Ya, mungkin pertanyaan saya untuk Prof. Meta juga melanjutkan tadi ya. Apakah Prof. Meta sudah mencoba semua juga, Prof? Seperti Kak Nino dan Pak Iqbal? Ya, jawabannya sama. Ada yang Sama. belum.
Oh, apa Prof yang belum? Yang Yang belum tadi, saya lupa apa yang saya sampaikan tadi ya. tapi umumnya sudah ya Prof ya. Ya, iya, sebagian besar sudah. Iya, terima kasih banyak. Saya juga sombong, saya sudah hampir semuanya sudah saya makan, apalagi kacang-kacangan, kecuali kacang dili dan kacang benguk saya juga belum, Kak. Mungkin lain kesempatan saya akan mencobanya di NTT. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Isna. Mbak Isna boleh open mic dan juga open kamera. Mbak Isna, apakah masih bergabung? Belum ya? Oke. Belum on mic Mbak Isna, apakah masih bergabung? Masih. Silakan Mbak Isna untuk open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, Mbak Isna akan mengajukan di kolom chat, sepertinya masih ada kendala. Nah, jadi teman-teman, saya harap teman-teman masih bergabung sebelum kita bacakan pertanyaannya. Sekedar informasi teman-teman untuk mengikuti bincang pangan ini, kita akan memberikan e-sertifikat jika teman-teman mengikuti kurang lebih 60 menit bincang pangan. Jadi tetap tune in sampai nanti kita kuis di akhir acara. Anda di chat, belum masuk di saya, di atas. Oh iya, mohon maaf ini. Jadi pertanyaan dari Mbak Isna, Mbak Isna penasaran dengan kebiasaan orang NTT yang mengombinasikan kacang dengan jagung. Secara gizi ini sangat baik sekali karena asam amino jadi saling melengkapi. Jadi asam amino itu adalah salah satu bentuk protein ya yang ada di dalam pangan. Nah, apakah ada sejarah atau cerita di balik kombinasi jagung dan kacang? Kenapa jagung dan kacang ini diolah bersama gitu ya? Mungkin dari Kak Nino silakan. Iya, Kak. Eh, Kalau dilihat dari kebiasaan kita orang NTT memang kebanyakan itu kayak campuran jagung, bose, katemak, maksala yang tadi saya tunjukkan olahan-olahannya itu yang saya buat juga memang pada dasarnya itu dicampur dengan kacang-kacangan karena biasanya kacang itu dengan jagung itu ditanam eh, apa namanya tumpang sari dan biasanya itu masa panennya itu juga berdekatan bersamaan. Jadi akhirnya itu juga bagian dari apa namanya pengetahuan lokal orang-orang tua dulu yang memadukan kacang-kacangan itu dengan jagung seperti itu karena memang masa panennya itu cukup berdekatan seperti itu. Jadi sehingga dimasak atau diolah dalam satu masakan begitu satu olahan. Jadi kayak jagung bose itu otomatis tidak pernah terlepas dari ada kacang-kacangan di dalamnya. Jadi itu sepengetahuan saya seperti itu. Iya, terima kasih Kak Nino. Jadi memang menarik sekali ya di NTT. Saya juga 3 tahun bekerja di sana, di SOE juga bersama teman-teman di TTS itu kacang dan jagung itu selalu menjadi hidangan sehari-hari kami gitu ya selama di desa. Sebenarnya ada satu juga yang menarik ya Kak Nino kalau makanan pokok di sana. Di sana juga ada pisang luwak ya Kak Nino. Oh ya, betul. Sanggupan. Iya. Saya tiap hari makannya pisang luwak tiap pagi biasanya. Itu menarik sekali. Ternyata selain umbi-umbian, kita juga ada salah satu makanan pokok dari kelompok plantain gitu ya. Jadi pisang ternyata tidak hanya digoreng tadi kalau kata Prof. Meta, tapi juga bisa kita gunakan untuk bahan yang lainnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bincang pangan episode 7. Sebelum kita masuk ke dalam kuis, saya akan meminta kesimpulan dari masing-masing narasumber. Mungkin kita mulai dari Pak Iqbal dulu boleh Pak Iqbal untuk kesimpulan hari ini. Waduh, sebenarnya ada di PPT tadi, tapi intinya terutama akuatik kita itu sungguh laut Nusantara kita itu luar biasa sekali ya. Kalau kita belajar apa misalnya mau makan pangan apa itu bisa semacam belajar taksonomi hewan ya atau taksonomi tumbuhan seperti rumput-rumput laut. Karena sepertinya semuanya bisa dimakan ya walaupun katanya apa namanya ikan buntal itu ada yang beracun, tapi ada yang bisa mengelola di
orang-orang kita sebenarnya. Jadi sungguh luar biasa sekali eh, pangan akuatik kita, dan itu adalah potensi ketahanan pangan kita di masa depan. Itu dari saya, Bu Revo. Iya, terima kasih. Jadi memang ternyata pangan akuatik tidak hanya ikan dan kepiting dan kawan-kawannya ya Pak Iqbal, tapi ada juga mungkin yang perlu dieksplor, contohnya tadi itu rumput laut dan sebagainya. Lalu berikutnya dari Prof. Meta mungkin untuk kesimpulannya hari ini, Prof. Silakan. Baik, closing statement dari saya. Variasi pangan lokal itu sangat beragam. Maka mari kita sama-sama mencintai pangan lokal dengan memberi sentuhan yang lebih modern. Saya kira begitu. Singkat, singkat dan padat ya, Prof. ya. Terakhir dari Kak Nino, silakan Kak. Iya Kak, mungkin ini lebih ke statement closing juga. Eh, saya mau mengajak kita untuk maksudnya eh, tidak merasa apa ya inferior terhadap pangan-pangan yang ada di sekitar kita, tetapi justru menjadikan itu sebagai sebuah kekayaan nutrisi yang berlimpah di sekitar kita. Karena eh, pangan-pangan lokal ini tentunya sudah sangat teruji secara tahan iklim, adaptif terhadap tanah-tanah kita, dan tentunya di dalamnya itu banyak terkandung kandungan nutrisi yang sangat berlimpah. Hanya mungkin kitanya yang belum pernah mau mencoba saja untuk mengonsumsinya. Jadi saya mau mengajak kita untuk belajar mengonsumsi, mulai dari menanam, ayo kita ke kebun, kemudian masuk ke dapur juga mengolah dan menciptakan berbagai inovasi resep yang berlimpah untuk ketahanan pangan keluarga. Itu aja sih, Kak. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang luar biasa. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan ada kuis, yang nantinya akan ada hadiah berupa buku MH Tahaten. Mari kita makan lagi dari teman-temannya Kak Nino nih. Nah, bisa ditampilkan, teman-teman bisa menyiapkan ponsel atau bisa lewat web juga ya nanti ya. Ya, ini sudah terlihatkah teman-teman? Nah, ini sudah terlihat ya kuis penutup. Silakan siapkan kamera HP-nya. Nanti kita akan scan barcode bersama untuk mengikuti kuis. Semoga bisa menjawab dengan baik. Nah, silakan. Pertanyaan pertama, ini pemanasan dulu ya. Berapa nilai Bincang Pangan episode 7 dari skor 1 sampai 5? Ini silakan dijawab dengan jujur ya teman-teman ya. Silakan Sobat Pangan. Nah, Sobat Pangan bisa scan di barcode sebelah kiri atau menuju laman slido.com dan memasukkan kode 2648203. Silakan. Ini tenang saja, ini anonim ya teman-teman. Jadi kalau ada yang memberikan nilai 4,5 juga tidak terlihat. Wah, ada yang 1. Yang paling bagus 5 ya teman-teman. Jadi skalanya 1 itu mungkin kurang menarik gitu ya. 2 menarik sedikit, 3 ya menarik lah gitu. 4 menarik, 5 sangat sangat menyenangkan gitu ya materi hari ini. Oke, sudah 29, kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah 31, 32. Nah, silakan mengikuti kuis. Teman-teman memasukkan nama dulu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Oke. Boleh pakai nama asli, boleh pakai nama samaran, tapi tolong namanya yang cukup jelas ya teman-teman, karena kami akan nanti mengumumkan pemenangnya berdasarkan nama yang teman-teman tuliskan. Sudah 30, boleh lanjut? Boleh lanjut? Pertanyaan pertama, apakah peran pangan lokal sebagai pangan alternatif? Pilihan pertamanya menjadi sumber pangan yang memiliki gizi tinggi. Pilihan keduanya meningkatkan impor pangan. Dan yang ketiganya menambahkan jejak karbon. Kira-kira yang mana ini yang betul ini? Kita tunggu sampai 30. Oke, boleh lanjut. Kita lihat. Oke, 100% betul ya. Jadi memang peran pangan lokal itu adalah sebagai sumber pangan yang memiliki gizi tinggi. Lanjut. Ya, jawabannya betul ya. Wah, ini selamat ke Mbak Eka ya tadi ya. Oke, lanjut.
Di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman pangan dunia. Berapa jenis kacang yang ada di Indonesia? Ini tadi materi dari Kak Nino. Berapa ya? 24, 25, atau 26 ini? Setidaknya yang sudah diketahui ya ini ya. Yang tidak tercatat mungkin akan ada lebih banyak lagi nih. Oke, lanjut. Jawabannya apakah benar? Lanjut satu kali lagi. Back Mas, mohon maaf. Nah, jawabannya adalah 26 ya. 60% ternyata menyimak materi Kak Nino dengan sangat baik nih. Selamat nih. Oke, lanjut. Ternyata ada 26. Selamat nih. Yang kedua nih yang menjawabnya paling cepat dan tepat adalah Mbak Isna. Lanjut. Oke, ini yang ketiga ya. Yang tidak termasuk dalam ragam pangan akuatik adalah yang pertama rumput laut, yang kedua ikan, yang ketiga kacang nasi. Yang mana nih yang bukan ragam pangan akuatik? Yang tidak tumbuh di air ya berarti ya ini. Yang mana ya? Gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, jawabannya 97% menjawab kacang nasi, 3% menjawab rumput laut. Yang benar jawabannya adalah kacang nasi, benar sekali, karena kacang nasi masuk ke dalam ragam kacang-kacangan gitu ya. Oke, lanjut. Oke, selamat ini. Oh, lanjut lagi. Nah, ini terakhir sepertinya berikut ini contoh pangan lokal yang umumnya digunakan sebagai makanan pokok adalah jagung, labu siam, beras, yang kedua ubi, sagu, dan rumput laut, yang ketiga sagu, sorghum, dan jagung. Ini materi awal sekali nih dari Prof. Meta, apakah masih ingat teman-teman? Oke, boleh dilanjut Mas. Oke, 89% menjawabnya sagu, sorghum, dan jagung. Kita lihat jawabannya. Oke, yang benar adalah sagu, sorghum, dan jagung ya. Jadi kalau yang pertama labu siam tentu bukan, dia sayur-sayuran. Yang kedua rumput laut adalah pangan akuatik. Lanjut Mas. Oke, lanjut lagi. Terakhir, topik apa yang kamu harapkan hadir di Bincang Pangan di episode berikutnya? Kira-kira mau bahas apa? Ini bukan nama ya teman-teman. Ini adalah topik apa yang teman-teman pengen ada begitu ya di episode berikutnya. Di episode kemarin kita bahas B2SA, bahas keamanan pangan, lalu di episode ini kita bahas keragaman pangan. Nah, di berikutnya apa kira-kira? Keamanan pangan kita sudah ada ya di episode 6. Silahkan bisa diakses di laman wikipangan.id atau melalui bio Instagram Wikipangan. Di sana sudah ada rekaman dan juga materinya dari episode 2 minggu yang lalu. Stop boros pangan. Aduh, ini saya juga sulit ini sepertinya, teman-teman. Pemanfaatan pangan lokal. Usaha pemanfaatan limbah pangan, pangan fungsional, promosi kreatif. Slow food. Oh, slow food juga sangat menarik ya sebetulnya. Ini stop boros pangan ini apakah innovative financing harapannya ya? Manfaat pangan. Oke, boleh lanjut terakhir. Oke, nah tadi saya sudah mencatat namanya, tidak keluar tadi ya di leaderboard kita, tapi pemenangnya adalah Kakak Eka. Nanti Kakak Eka akan silakan komentar Kakak Eka di kolom chat. Nanti salah satu dari admin kami akan menghubungi Kakak Eka untuk mengirimkan hadiah buku dari buku dari Sunshine Project MH Tahaten. Jadi silakan Kakak Eka untuk komentar di kolom chat. Nah, ini terakhir pesan sponsor. Jadi teman-teman bisa mengunjungi Instagram Wikipangan. Kalau teman-teman ingin mengakses semua materi dari episode pertama hingga episode ke-7 hari ini, nanti silakan klik link di bio. Nah, teman-teman juga yang suka menulis tentang pangan atau punya informasi tentang pangan lokal, silakan join menjadi kontributor Wikipangan untuk menuliskan pangan-pangan lokalnya melalui tautan agroforestry.id /gabung Wikipangan atau melalui laman Wikipangan secara langsung. Lanjut. Nah, Bincang Pangan episode 8, teman-teman bisa punya ekspektasi di bulan Februari nanti, di pertengahan Februari akan ada episode 8 yang akan tentunya datang dengan topik-topik yang lumayan menarik dan terbaru begitu ya. Oke,
Oke, Kakak Eka sudah berkomentar. Nah, terima kasih. Penutup dari saya mungkin ya. Jadi memang materi hari ini sangat menarik ya, teman-teman, tentang ragam pangan lokal. Kita kenalan dari mulai makanan pokok, tadi tidak hanya nasi, tapi kita juga bisa makan umbi-umbian, kita bisa makan jagung, kita juga bisa makan berbagai macam sagu dan sebagainya dari Prof. Meta. Lalu kita masuk ke materi kacang-kacangan, ternyata kita punya lebih dari 26 jenis kacang-kacangan, dan saya yakin teman-teman belum semuanya mengonsumsinya, jadi kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang kacang-kacangan yang ada di Indonesia, serta pangan akuatik yang tidak hanya ikan, tapi juga banyak sekali ragam pilihan pangan akuatik yang sudah diolah baik secara tradisional maupun menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu kita juga punya tantangan yang cukup besar memang untuk pangan lokal kita, karena memang generasi sekarang itu belum banyak mengenal pangan-pangan lokal kita, terlebih pangan-pangan yang diolah secara tradisional. Sehingga tadi dari 3 pemateri kita menyampaikan juga kita perlu menyesuaikan dengan keinginan konsumen dan juga bagaimana kondisi konsumen saat ini supaya kita bisa kembali mengenalkan pangan-pangan lokal kita dan juga mempromosikan pangan-pangan lokal kita supaya tidak kalah dengan pangan-pangan yang memang lebih modern atau dari luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti Bincang Pangan. Jangan lupa nanti hadir di Bincang Pangan berikutnya. Lalu saya juga bersama Pak Pijar yang hilang sore ini karena harus mengerjakan tugas negara. Kami berterima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti Bincang Pangan hingga sore hari ini. Ini sudah jam 5 WITA di Sulawesi, di Makassar untuk Prof. Meta dan juga untuk Kanino di Nusa Tenggara Timur. Kami sangat mengapresiasi Prof. Meta, Kanino, dan juga Pak Iqbal yang sudah bergabung dan memberikan banyak sekali insight kepada kita bagaimana hidden gem gitu ya di pangan-pangan lokal di Indonesia. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.